Selamat malam semuanya. Sekali lagi deh biar serempak. Selamat malam semuanya. Iya, semoga sudah pada kenyang nih ya. Sudah ya. Kalau gitu saya mau ajak dulu untuk kita maju supaya nanti lebih jelas materinya. Gak usah takut duduk di depan, pembicaranya baik hati ini mah. Ya. Oke. Oke, sudah mendapat posisi ternyaman, kita akan memulai acara kita pada hari ini. Sebelum itu supaya kita makin bersukacita, saya mau ajak kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri kita nyanyikan bersamaku masuki gerbangnya. Dengan penuh sukacita, semangat, kita tepuk tangan dong ya. Kita bersyukur Tuhan selalu baik sama kita. Kita berikan hati kita, bawa hati kita untuk mendengarkan materi hari ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, Harinya siapa? harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita katakan bersama, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Sebentar. girangkanku. Ibu Bapak, kita nyanyinya itu bergirang, tapi kok mukanya semuanya Dia girangkanku. Coba senyumnya dulu, tunjukin ke kiri kanannya. Senyumnya, selamat malam. Kiri kanan, ayo bilang kiri kanannya selamat malam. Dengan senyuman yang paling girang gitu loh ya. Oke, kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan penuh sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia Dia girangkan tuh. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita bersama, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia Sekali lagi dengan lebih semangat. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kita selalu bersyukur dan bersukacita hidup di dalamnya. Masih tetap berdiri, kita akan berdoa bersama untuk mengawali pembinaan kita, akan dipimpin oleh Penatua Hengki Sunario. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau memberikan kesempatan kepada kami petang hingga malam nanti untuk bersama-sama belajar, untuk semakin mengerti kehidupan bergereja yang lebih baik dan lebih benar lagi di dalam pembinaan yang diadakan pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau telah menghadirkan hamba-Mu yang setia, Pendeta Rinta, ke tempat ini untuk mendampingi kami, untuk belajar tentang liturgi
Ya Tuhan, berkati kami semua dengan segala apa yang ada dalam diri kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan bergereja kami. Kami serahkan jalannya pembinaan ini dari awal hingga akhir nanti, hanya ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu saja. Amin. Terima kasih Pak Hengki, masih tetap berdiri. Kita mau kembali memuji Tuhan. Adakah Roh Kudus bersama dengan kita? Amin, semangat dong. Masih lemes ternyata Cik Tea nih, udah makan. Semoga dengan lagu ini kita makin semangat ya. Kita nyanyikan bersama Bila Roh Allah Ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Yuk semua kita menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Menari semuanya. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Yuk daun kita sama-sama menari. berputar. Ku kan menari, Yuk putar, putar, putar. menari seperti daun menari. Sekali lagi putar. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Oke, puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk ke dalam pemaparan materi. Nah, kita malam ini punya tamu spesial, Ibu Bapak Saudara. Tentu semua pasti sudah kenal dengan pembicara kita pada malam hari ini. Ada yang tahu pembicara malam hari ini siapa? Jangan Yunis dong Pak ya. Pendeta Rinta ya, Ibu Bapak Saudara, Pendeta Rinta kita sudah akrab dengan beliau. Saat ini Pendeta Rinta sedang melayani di GKI Peterongan di Semarang. Nah, sedikit buat kita yang belum tahu, Ibu Bapak Saudara, akhir-akhir ini Pendeta Rinta ini ikut dalam kegiatan misi ya. Jadi awalnya itu dengan pelayanan pribadi gitu ya. Pendeta Rinta dengan timnya itu melakukan pelayanan di banyak tempat seperti Papua, Sumba, Manado, dan juga di Kalteng. Dan saat ini Pendeta Rinta melakukan pelayanannya bersama tim misi dari GKI Peterongan. Ya. Siapa tahu ada yang tertarik, acara terdekatnya itu ada di tanggal 24 September ya Bu Rinta ya. Mau ke Wamena. Nah nanti kalau yang ada yang kepo, mau tanya-tanya atau tertarik, setelah pembinaan boleh tanya-tanya ke Pendeta Rinta. Namun malam hari ini saudara kita akan bersama belajar lebih dalam tentang satu hal yang tentu menjadi core atau inti ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja ya. Makanya yang hadir malam hari ini ada dari banyak komisi, bapel, dan juga tim, bahkan majelis jemaat juga hadir karena liturgi itu bukan hanya menjadi hal penting dalam suatu kelompok saja, tapi bagi kita semua ini pembelajaran yang penting. Ya. Maka malam ini kita akan belajar tentang liturgi khususnya dari kacamata GKI. Kita akan bersama mendengar dari Pendeta Rinta. Kita sambut Pendeta Rinta dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan Pendeta Rinta.
Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara semuanya. Ya, masih dengan wajah-wajah yang sama yang saya kenal sebelumnya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan kita mau belajar satu topik yang mestinya juga sudah sangat ada di dalam tengah-tengah kehidupan bergereja, sebuah liturgi gitu ya. Dalam tiap ibadah minggu itu ya ada liturginya, ibadah di sekolah minggu ada liturginya enggak saudara? Ada di remaja? Ada di doa pagi ada liturginya enggak? Hah? Kok mulai sedikit yang jawab, mulai bingung, mulai ragu-ragu. Kalau persekutuan wilayah ada liturginya enggak? Biston di rumah jemaat ada liturginya? Ada. Jadi sebetulnya liturgi itu apa saudara? Susunan acara. Ada yang lain? Susunan ibadah. Yang lain lagi? Susunan apa lagi? Apa Nindi? Liturgi itu apa? Susunan acara. Oke, ada yang punya pendapat lain selain susunan acara? Semua sepakat susunan acara? Sepakat? Apa? Alur, ya, sinonim. Alur sama susunan sama ya. Jadi kira-kira itu ya yang kita hidupi selama ini bahwa liturgi adalah sebuah susunan acara. Sehingga baik di ibadah minggu maupun di ibadah-ibadah yang lain, kita ada susunannya begitu supaya tidak kacau. Supaya tidak masing-masing kepengennya sendiri-sendiri begitu ya. Tiba-tiba aku pengen nyanyi, yang lain tiba-tiba pengen doa gitu ya. Yang lain tiba-tiba pengen baca Alkitab. Nah pusing sekali kan, maka perlu diatur. Nah tapi saudara kita hari ini mau melihat ya, melihat terlebih dahulu makna kata dari liturgi. Ya, apa sih sebetulnya liturgi itu? Apakah memang betul seperti yang Bapak Ibu katakan? Kalau betul berarti nanti gantian Bapak Ibu yang jadi pembicara. Saya yang mendengarkan gitu ya. Oke saudara, kata liturgi sendiri itu dari bahasa Yunani, leiturgia. Jadi cuman beda kata sedikit ya dari bahasa Yunani lalu diserap ke Indonesia menjadi liturgi. Nah ini ada dua kata yang membentuk kata liturgia yaitu leitos atau laos yang artinya rakyat atau bangsa. Jadi kumpulan orang banyak. Ya, bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, tapi ada sekumpulan orang banyak. Ya, rakyat, bangsa, atau kemudian juga bisa disebut umat. Bapak Ibu saudara di sini semua ini adalah laos. Ya, kita orang banyak yang datang bersama-sama, entah tujuannya untuk apapun. Ya, dalam konteks berbangsa bernegara, maka seluruh masyarakat dalam satu negara tersebut itulah laos. Ya, dalam sebuah keluarga, misalnya keluarga besar yang dari kakek neneknya, om tante semua gitu ya, kumpul bareng-bareng, itu pun juga laos. Ya, jadi sebuah komunitas yang besar. Lalu kata ergon itu bekerja, saudara. Jadi kalau dari kata laos dan ergon ini digabung, kira-kira liturgia itu artinya apa, saudara? Apa? Apa sih? Kerja bakti. Oh, kerja bagi bangsa. Oke. Yang lain? Apa? Laos dan ergon berarti kalau digabung itu kira-kira artinya apa? Yang kerja siapa di sini? Rakyatnya yang kerja ya, buat siapa? Kalau rakyat kerja buat siapa? Buat rakyat atau buat raja? Buat raja. Ya, dalam suasana kerajaan begitu, rakyat, warga, masyarakat itu bekerja berbakti kepada sang raja, kepada pemerintah yang ada di atasnya, yang menguasai, yang mengontrol, termasuk yang memelihara, yang memberikan perlindungan bagi rakyat. Kepada sang raja inilah rakyat bekerja, ya, termasuk memberi upeti kepada raja. Termasuk bekerja, ya, melakukan kewajiban-kewajiban sebagai rakyat. Jadi ini sebuah kata yang umum dipakai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kemudian kata ini diserap juga di dalam tradisi kekristenan, lalu diberikan pemaknaan baru bahwa liturgia adalah pekerjaan yang dilakukan umat, ya, karena kita di gereja orang percaya itu kan disebutnya sebagai umat. Pekerjaan yang dilakukan umat bersama-sama, bukan sendirian. Kita di rumah bisa doa sendiri. Kita di rumah nyanyi-nyanyi sendiri ya bisa, ya, tapi itu bukan liturgia karena kita sendirian. Tapi begitu kita kumpul bareng, entah itu di gereja, entah itu di rumah, entah itu di gedung pertemuan, ketika komunitas umat percaya ini berkumpul, lalu bekerja bersama, buat siapa? Bukan buat raja ya, tapi buat Tuhan. Nah disitulah liturgia. Jadi dengan kata lain gampangnya, liturgia itu sebetulnya apa? Liturgi itu sebetulnya apa, saudara? Susunan ibadah?
Kalau dari pengertian ini, liturgi apakah susunan ibadah? Terus apa, saudara? Apa? Bakti umat kepada Tuhan. Simpelnya, sederhananya, satu kata saja. Liturgi adalah ibadah, betul. Ya, liturgi adalah ibadah. Kak Yunis nanti Pak David kasih hadiah ya, karena jawabnya benar. Liturgi itu adalah ibadahnya itu sendiri, bukan susunan ibadahnya. Nanti kita lihat dalam pengertian yang berbeda ya, dalam arti yang lebih sempit. Tetapi secara umum, ya kata liturgi ini pengertian harafiahnya, pengertian yang lebih lebih tajam gitu ya, lebih luas. Liturgi itu adalah ibadah itu sendiri. Kita semua ini adalah worshiper, para penyembah, orang-orang yang datang mau berbakti, mau mengabdi. Ya, ibadah itu dari kata bahasa Arab abudah. Itu artinya kita berbakti, sembah, sujud kepada Tuhan. Sama seperti rakyat sujud kepada rajanya, tunduk. Ya, rakyat kalau nggak tunduk sama raja kan berarti disebut apa? Pemberontak. Ya kan? Jadi rakyat harus nurut sama rajanya, berbaktinya kepada sang raja. Nah kita punya raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah. Makanya kita berbakti, menyembah. Nah berbakti, menyembah ini bisa lewat doa, bisa lewat nyanyi, ya bisa lewat mendengarkan firman, macam-macam yang kita bisa lakukan. Tapi intinya kita ini sepakat nih bareng-bareng, kita kumpul bareng itu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Nah ini berbeda dengan saudara kita yang pergi ke masjid, saudara. Ya, mereka itu kecuali hari Jumat ya. Kalau hari-hari lainnya kan banyak mereka berdoa juga di tempat ibadahnya begitu kan. Tapi jamnya ada sih perkiraan jamnya gitu ya. Sholat apa tuh, sholat maghrib, sholat zuhur atau sholat apa itu ada jamnya. Tapi mereka bebas datang sendiri-sendiri. Walaupun di area publik yang sama. Satu ruangan itu dipakai bareng-bareng ya, nggak sendirian. Tapi kalau saya satu orang ini datang jam 11:50, saya bisa mulai sendirian. Lalu berikutnya si B datang jam 12:05. Dia tidak harus ngikuti saya karena terlambat terus ngikuti saya gitu. Tadi saya sampai mana terus dia ngikutin gerakan saya gitu. Enggak. Dia akan mulai dari awal lagi di 12:05 itu. 12:06 ada yang datang, ya dia mulai lagi sendiri gitu. Jadi walaupun di area publik tetapi dia beribadah pribadi sendiri-sendiri. Nah ini beda dengan liturgi ya. Kalau liturgi kita di area publik, kita datang, mau Anda datangnya gasik, datangnya tepat waktu, yang datang terlambat pun harus mengikuti ibadah yang sudah berjalan. Karena kita datang kepada Tuhannya, mengabdinya ini bersama-sama. Ya. Nah, jadi ada yang mengatakan liturgy is a celebration of faith and life, ya, sebuah perayaan iman dan hidup. Kalau kita bilang saya percaya Tuhan, nah buktinya wujud dari kepercayaan kita kepada Tuhan itu apa? Ya kita menyembah, nyanyi, mengagungkan nama Tuhan, bukan mengagungkan diri sendiri. Ya, walaupun kita suaranya bagus, tapi bukan untuk menunjukkan bahwa ini loh aku bisa nyanyi paling bagus satu gereja ini. Enggak, karena saya mau menyembah Tuhan. Saya berdoa, doa saya mau pendek, mau panjang, mau dengan kata-kata yang puitis, dengan kata-kata yang biasa. Ya saya berdoa ini untuk menyembah Tuhan, untuk menunjukkan bahwa saya ini percaya kepada Tuhan. Untuk merayakan iman yang selama ini saya hidupi di dalam Tuhan itu. Ya, sekaligus juga merayakan kehidupan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita dipelihara, dipimpin, dituntun hari demi hari. Karena hidupku ini sudah diberkati oleh Tuhan, Sang Raja di atas segala raja itu, maka saya mau berbakti, menyembah kepada Sang Raja. Gitu ya, jadi sampai di sini kita samakan dulu persepsinya, frekuensinya. Ya, liturgi adalah apa saudara? Ibadah. Ya, jadi kita mau bicara liturgi, itu kita mau bicara ibadah kita di hadapan Tuhan. Nah, maka seorang tokoh reformator, Martin Luther, itu mengatakan tidak ada lain yang terjadi di dalam ibadah selain cinta. Kita datang mengabdi pada Tuhan itu bukan dengan rasa takut, aduh nanti kalau enggak datang sama Tuhan nanti dihukum, nanti kalau enggak berdoa pada Tuhan nanti saya enggak diberkati, ya kalau saya enggak datang ibadah minggu itu nanti usaha saya jadi bangkrut. Bukan itu. Kita datang dengan penuh cinta. Kenapa kok penuh cinta? Karena Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita. Tuhan sudah memelihara kita, bahkan Tuhan juga menyelamatkan kita. Dan tiap-tiap waktu Tuhan bersedia berbicara kepada kita. Ini juga penting saudara.
Bukan hanya peristiwa penyalipan Yesus, ya, penebusan yang Yesus lakukan di atas salib, bukan hanya itu yang penting. Tapi bahwa tiap-tiap saat melalui Alkitab yang kita sudah terima, melalui orang-orang yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, suara Tuhan ini fungsinya apa? Menuntun kita kan? Di tengah dunia yang ada godaannya, di tengah ajaran-ajaran sesat, di tengah ajakan-ajakan yang gak benar gitu. Tuhan masih mau nuntun kita. Sama seperti kalau di sini adik-adik yang masih punya orang tua pun menuntun ya, supaya ketika kita ini baru belajar jalan itu enggak jatuh-jatuh. Ketika kita jadi anak SD sudah jalannya bisa cepat, lari sendiri, bukan berarti kita enggak butuh tuntunan orang tua, masih butuh dalam hal yang lain, mungkin dalam soal belajar, mungkin dalam hal berkawan, ya nanti makin beranjak remaja, pemuda mulai kenal pacaran gitu ya, pacaran yang benar yang gimana, cara cari pacar yang baik yang gimana, kita butuh tuntunan orang tua. Kalau terus orang tua bilang, sana karep-karepmu dewe gitu ya, cari makan sendiri, cari pacar sendiri, ya, cari kerja sendiri, ya semua sendiri terserah kamu, mau bener terserah, mau enggak bener ya karepmu gitu. Kira-kira perasaan kita gimana saudara, kalau orang tua kita bilang terserah gitu ya. Ya, satu masa di awal-awal mungkin rasanya enak, bebas. Anak-anak muda kan biasanya suka pengen bebas ya, diatur-atur terus orang tuaku cerewet, nah pengennya bebas. Tapi kalau udah terlalu lama bebas, nanti kan kangen sendiri, kok mamaku enggak cerewet lagi ya. Kok papaku enggak marah-marah lagi ya, kan kangen. Karena sebetulnya seorang anak naturnya itu butuh dibimbing. Nah, jadi kita anak-anak Tuhan itu juga masih perlu dibimbing oleh Tuhan. Di tengah tantangan-tantangan dunia, di tengah jalan yang kita enggak ngerti, habis ini kemana sih? Kalau ngadepin ini caranya gimana sih? Ngadepin orang seperti itu caranya bagaimana? Ada banyak kebingungan dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan masih mau bicara nih, masih mau nuntun kita, itu berkat yang luar biasa. Nah itulah cintanya Tuhan. Bukan cuma ditebus, diselamatin, dah terus jalan sendiri. Tapi kita masih dituntun. Nah karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dulu, maka sekarang kita mau menyatakan juga, oh Tuhan mencintaiku, aku juga cinta Tuhan. Nah ekspresi cintanya kita ini diwujudkan dalam doa, dalam nyanyian-nyanyian kita ya. Kenapa tadi Kak Yunis ini ngajak kita nyanyi, ayo semangat, ayo sukacita gitu. Karena apa? Kita merasakan cintanya Tuhan. Loh kita merasa dicintai Tuhan enggak gitu. Kok sedih? Ya mungkin kita masih ada masalah ya, tapi kalau kita merasakan wah Tuhan mencintaiku, walaupun ada masalah kita masih bisa senyum. Walaupun enggak usah semuanya loncat ya. Bahaya juga tuh, lihat kondisi lututnya juga gitu ya. Kalau sudah enggak mungkin kan loncat ya, jangan loncat. Tapi kalau wajah ini masih bisa senyum, ya kecuali habis operasi plastik ya. Katanya enggak boleh senyum ya kalau habis operasi plastik. Ada yang pernah? Ya kalau operasi plastik kalau mau senyum harus ditahan-tahan. Gitu. Nanti takut plastiknya pecah. Ya, tapi kalau kita wajahnya ini ya diberkati Tuhan dengan wajah yang baik ya. Ayo berikan senyum ketika kita memuji nama Tuhan. Itulah ekspresi cinta kita. Jadi hadir dalam liturgi, hadir dalam ibadah, itu kata Martin Luther ya, liturgi is a story of love. Cerita cinta. Cintanya siapa? Cintanya Tuhan pada kita. Karena kita sudah mengerti, memahami cintanya Tuhan, liturgi juga sebuah panggilan, a call to love. Panggilan untuk kita juga mencintai Tuhan terlebih dulu, lalu juga mencintai teman-teman kita yang datang bareng-bareng ini loh. Para Laos ini, nah bukan salam Laos ya, tapi Laos ini rakyat banyak ini yang datang bareng-bareng. Coba bayangin ya, acara pembinaan liturgi yang datang cuma satu orang tok. Seru enggak? Ya, garing ya. Wah bakal diceramai Bu Rinta privat ini ya. Tapi kalau bareng-bareng begini, ini ada temanmu sebelah kiri, sebelah kanan, ini juga harus dicintai. Jangan bilang saya cinta Tuhan, wah nyanyi sungguh-sungguh, senyumnya paling ceria, paling meriah gitu ya. Tapi sama sebelahnya gontok-gontokan, ya sikut-sikutan gitu ya. Nah bisa lebih keras lagi gitu ya. Nah itu bukan liturgi saudara. Suasana liturgi harus suasana yang penuh cinta. Datang ibadah dengan cinta, kalaupun Bapak Ibu Saudara di sini kan banyak yang aktivis juga ya, pengurus-pengurus komisi yang kadang kala juga harus membuat tata ibadahnya ya, nyanyinya apa,
apa, susunannya bagaimana, tetap kan itu harus dibuat karena kita ibadah bareng-bareng mesti harus ada susunannya. Nah waktu bikin susunan ibadah itu tuh loh, dengan cinta atau dengan berantem? Ada enggak yang berantem waktu bikin tata ibadah gitu? Kakak Tia gimana Kakak Tia? Aman? Aman, ya puji Tuhan. Jadi seringkali justru tata ibadahnya itu saudara mau dibuat sedemikian rupa, ya, orang menghabiskan energi di situ tapi lupa untuk mencintai. Apalagi kalau itu ibadah-ibadah yang wah spesial ya, ibadah Natal misalnya. Mosok ibadah Natal kayak ibadah minggu biasa kan enggak banget gitu loh ya. GKI Pekalongan mosok ibadah Natalnya biasa. Wah nanti kalau masuk IG gitu kan enggak keren gitu. Harus keren tuh ya. Supaya keren itu piye carane gitu ya. Nambahi apa, menampilkan apa, mikiri apa gitu kan. Lah untuk mikiri itu tuh loh. Aku punya ide ini, dia punya ide itu, dia punya ide yang lain lagi. Gitu. Nah, terus yang dipakai idenya siapa? Oh sudah gregetan saya gitu. Belum akhirnya ya sudahlah sepakat idenya siapa gitu. Lalu latihan nih. Nah sini ya butuh latihan, situ ya butuh latihan. Padahal gedung gerejanya cuma satu. Nah siapa saya yang berhak? Wah aku dulu loh. Nah aku lebih senior loh. Jadi terus kemudian berantem pada saat latihan. Nah ibadahnya jadi tidak penuh cinta. Saudara. Persiapan ibadahnya juga kehilangan cinta. Nah itu hati-hati. Ya, bicara liturgi adalah bicara soal cinta. Cintanya Tuhan pada kita, cintanya kita pada Tuhan dan sesama. Ya, nah ini pembukaan dulu nih ya tentang apa itu sih liturgi. Nah, sekarang kita akan lihat bagian-bagiannya ya yang ada di dalam liturgi. Maka liturgi dalam pengertian sempit nih, tadi kalau dalam pengertian luas, liturgi itu adalah ibadahnya itu sendiri, cara bakti kita pada Tuhan. Nah lalu dalam perkembangan selanjutnya, secara sempit, liturgi juga dipahami sebagai tata ibadah. Nah itulah yang kemudian kita sering kali pusing ya, ini bikinnya piye sih gitu ya, urut-urutannya gimana sih, ini ibadah harus yang bagaimana. Nah itu yang kemudian menjadi PR kita. Ya, jadi liturgi bisa berarti ibadahnya itu sendiri, tetapi juga sekaligus dalam pengertian yang lebih sempit, ya sempit itu berarti cuman otaknya kecil gitu ya. Ini juga dimaknai sebagai tata ibadah. Nah ini yang kemudian kita akan ulik-ulik gitu ya, dalam tata ibadah itu harus ngapain aja. Nah unsur-unsur di dalam tata ibadah itu ada nyanyiannya, pelayanan firman, simbol, doa dan litani. Simbol itu misalnya nih di sini kita ada salib, ya. Kenapa kok salibnya di depan? Kok enggak di samping? Kenapa, saudara? Enggak ada yang tahu kok salibnya di depan. Ini maunya siapa nih salib di depan gini? Sejak tahun berapa salibnya di depan? Kenapa kok salib enggak di samping loh? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa? Center ya. Terus gampang aja lah biar kelihatan gitu tuh. Nah, di samping siapa sih ngelihat? Ya pikir yang gampang aja ya. Ya selain bahwa ini juga pusat ya, kita datang beribadah kan menghadap Tuhan. Nah, Tuhan itu disimbolkan dengan salibnya, salib Tuhan Yesus gitu ya. Nah ada salib, terus kadang ada bunga, ada lilin gitu ya. Itu kan semua ditata. Apakah kita boleh, setelah kali ini enggak usah pakai salib, salibnya diturunkan dulu gitu. Ya. Atau ya sudah ini semua ditata begini ya, tapi sebagai variasi, yuk sekali-sekali kita ibadahnya madhab samping gitu. Kan bosan tuh ya ibadah kok lihat depan terus gitu. Bu sekali-sekali ibadahnya ke samping gitu ya, yang dilihat itu lampu, jendelanya itu loh kasihan jendela enggak pernah dilihat gitu. Bisa enggak saudara ibadah gitu kemudian kita tiba-tiba ganti arah gitu. Ganti kiblat gitu ya. Boleh enggak? Ya boleh-boleh aja lah ya kalau mau. Tapi aneh. Oh, ya. Sudah dipajang di sini ditoto api-api, simbol-simbolnya semua ditata dengan baik kok. Malah kita memalingkan muka pindah ke arah yang lain, nah aneh. Ya itu gitu loh ya. Jadi ada susunan, ada tatanan, ada sesuatu yang diatur dan itu kita hayati. Ya, kenapa ada simbol ini? Kenapa nyanyinya ini? Kenapa firmannya ini? Kenapa doanya begini? Ya, itu semua itu kita hayati. Kita resapi bersama-sama karena tadi kita mau berbakti. Mau menyembah pada Tuhan. Masa mau nyembah Tuhan asal-asalan? Ya, jadi perlu ada penghayatan yang sungguh-sungguh. Nah dari beberapa unsur ini saudara nyanyian, pelayanan firman, simbol, doa dan litani. Lalu yang menjadi pusat ibadah itu yang mana saudara?
pusatnya pasti Tuhan ya. Tapi pusat dari unsur-unsur tatanan ibadah ini apa saudara? Yang mana? Tinggal milih aja. Apa? Pelayanan firman. Ada yang lain? Pusatnya apa? Apa? Doa? Disebutin aja satu-satu semua ya. Pujian, ya. Apalagi? Kenapa kok pujian? Oh ya awalnya ya. Jadi ini awalnya bukan pusatnya loh Cik. Beda ya awalnya benar kita muji-muji dulu gitu ya. Masa tiba-tiba langsung dikotbahi gitu ya. Belum siap nih hatinya belum siap. Ya, jadi pusatnya adalah pelayanan firman Saudara. Ya, firman ini yang menjadi pusat tetapi dia bukan klimaks. Beda ya, kalau klimaks itu ada yang begini, liturgi kan macam-macam ya tatanan ibadah macam-macam. Ada yang bisa mengatakan firman itu di akhir. Jadi sudah nyanyi, sudah doa, sudah macam-macam lah pokoknya semua itu di depan. Nanti terakhirnya firman, khotbah. Selesai itu langsung tutup doa, pulang. Dah. Kenapa? Karena firman itu klimaks. Kalau setelah itu masih ada nyanyi, masih ada doa, masih ada persembahan, masih ada apa macam-macam, nanti jadi anti klimaks. Kayak turun gitu ya, sudah firman klimaks gitu, tiba-tiba turun lagi. Nah, itu kalau ada gereja memahami seperti itu ya monggo silahkan ya, tiap gereja kan punya pemahamannya masing-masing. Tetapi di dalam liturgi GKI saudara, memahami bahwa firman, pelayanan firman itu bukan klimaks. Dia memang pusat. Pusat itu berarti semuanya harus terarah pada firman ini. Misalnya hari ini kita mau punya tema apa? Bacaan Alkitabnya apa? Tujuannya apa? Nah nanti cari lagunya, yaitu berdasarkan bacaan Alkitab itu. Tema hari itu yang mau disampaikan apa? Jangan kebalik ya, kita nyari lagu dulu. Aku pengen nyanyi Bila Roh Allah ada di dalamku gitu ya. Lagu ini tuh enak loh, semangat. Aku mau nyanyi lagu itu. Terus dicari ke tema yang sesuai dengan lagu Bila Roh Allah ada di dalam hatiku gitu ya. Nah itu enggak boleh seperti itu. Ya, jadi cari dulu temanya apa, fokus bacaannya yang mana. Baru kemudian yang lain menyesuaikan, mendukung. Nyanyiannya mendukung bacaannya itu, doanya juga mendukung ke firman, pelayanan firman hari itu, sehingga semuanya itu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Tidak lari sendiri-sendiri. Ya, bukan berarti ibadah pokoknya ada lagune, pokoknya ada firmannya, pokoknya ada doanya, wes itu pasti disebut ibadah. Tunggu dulu. Ya ibadah, tapi semrawut. Ya, loncat-loncat ibadahnya jadi enggak jelas. Lalu kita pulang dengan bingung. Sakjane tadi yang aku dapat dalam ibadah apa ya? Yang harus aku ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Jadi bingung gitu. Tapi kalau ini jadi satu kesatuan yang utuh, maka kita nangkep dengan jelas, 1 jam ibadah ini aku dapat apa, lalu keluar dari ruang ibadah itu aku akan melakukan apa. Nah itu ibadah yang baik ya, bisa menolong umat, merasakan berjumpa dengan Tuhan, bisa mengekspresikan cinta dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi pusatnya ada di pelayanan firman ini. Nanti penting untuk bagaimana kita bisa menyusun liturgi. Ya. Nah lalu dimensi liturgi ini nggak harus dihafalkan saudara, tapi cukup kita pahami saja ya. Tenang, habis ini nggak ada ujiannya ya. Ada? Oh ada. Oh nggak ada ya. Jadi unsur dimensi dalam liturgi itu ya ada 4 hal itu, katabatis dan anabatis, anamnesis dan prolepsis. Apa itu gitu ya. Nah katabatis itu gerak turun dari Allah ke manusia. Allah yang menjumpai manusia. Allah yang berkenan tadi berbicara kepada manusia, menyelamatkan, termasuk menguduskan kita. Kok berani-beraninya toh kita datang ke gereja? Kok berani-beraninya toh kita datang kepada raja di atas segala raja? Sementara rakyat datang ke presiden aja, wah harus janjiannya luar biasa, pengamanannya ketat banget gitu ya. Apalagi datang kepada raja, kalau itu sistemnya kerajaan. Orang kalau sudah datang ya boleh masuk nih menghadap raja. Kalau pulang boleh enggak terus begini, dah ya raja saya pamit ya, nah, terus kita pulang begini. Nah, enggak boleh, itu bisa dihukum mati saudara ya. Kalau sudah ketemu raja, pulang harus apa? Mundur. Nah, raja itu enggak boleh dapat punggung, apalagi pantat kita gitu. Nah, harus lihat wajah. Gitu. Itu kepada raja manusia loh. Apalagi kepada raja di atas segala raja, Tuhan Allah kita. Harusnya kita enggak layak datang kepada Tuhan Allah. Tapi Tuhan menguduskan kita, menyucikan kita yang berdosa ini. Kita yang masih kadang uring-uringan, kita yang masih kadang negative thinking, kita yang masih sok-sok overthinking gitu ya, merasa hidupnya sial, hidupnya buruk banget, yang pengen cepat-cepat mati gitu ya, tidak menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan. Nah, itu dosa loh, termasuk dosa ya. Tapi Tuhan tetap berkenan atas hidup kita.
Tuhan menguduskan kita sehingga kita masih boleh datang menghadap Tuhan. Nah, dalam liturgi itu ada dimensi memahami bahwa Allah itu berkenan atas kehadiran kita. Nah, karena Allah sudah berkenan atas kita, kita memberi respon anabatis. Kita memberi respon terima kasih Tuhan, saya sudah diterima. Lalu kita meresponnya dengan doa, dengan nyanyian syukur, termasuk sakramen, ya perjamuan kudus, baptisan kudus, itu sebagai respon kita atas panggilan Tuhan. Ya, Tuhan sudah selamatkan, tebus kita, menguduskan kita, jadi kita menyambut uluran kasih-Nya Tuhan. Nah, lalu yang horizontal itu, saudara, ada anamnesis dan prolepsis. Anamnesis itu mengingat, mengenang. Kita dalam ibadah itu kan kita baca Alkitab. Ya. Alkitab itu kan sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Tindakan-tindakan Allah yang terjadi di masa yang lampau. Nah, itu kita hidupkan lagi dalam ibadah. Kita baca lagi, mengingat lagi, Tuhan tuh melakukan apa toh? Tuhan ngajari apa sih? Ya, Tuhan meminta kita untuk apa sih? Gitu ya. Nah, itu tuh semua diingatkan, dibangkitkan, dihidupkan lagi di dalam ibadah. Nah, ketika kita mengingat semua penyertaan Tuhan, tindakan Tuhan, cinta kasih-Nya Tuhan itu, lalu kita bergerak ke masa depan. Ya, kita kan tidak tinggal di dalam gereja terus kan, selesai ibadahnya kan kita keluar nih, kita pulang, kembali ke rumah, kembali ke keluarga, kembali ke pekerjaan. Nah, di dalam rumah, dalam pekerjaan, dalam menghadapi dunia ini kita mau apa? Ya, ada pengharapan akan masa depan. Itu loh, nanti tujuan hidupku, tujuan akhir hidupku adalah aku mau ketemu Tuhan. Masuk rumah Tuhan yang kekal, yang mulia. Nah, supaya bisa masuk, ya, karena kita udah tahu nih Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu menebus kita gitu ya. Kita kan kepengen bisa berjumpa langsung dengan Tuhan. Masuk ke rumahnya Tuhan, pulang ke rumah Bapak itu toh. Nah, gimana caranya? Nah, diajari untuk setia, takut akan Tuhan, melakukan perintah-perintahnya gitu ya. Nah, itu prolepsisnya gitu. Jadi atas dasar mengenal, mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan, lalu menjadi motivasi kita untuk menuju pada kesempurnaan ketemu dengan Tuhan. Gampangnya begitu. Ya, jadi dimensi liturginya, Tuhan berkenan atas kita bersyukur kepada Tuhan, kita memberi respon pada Tuhan, lalu kita mengenang penyertaan Tuhan, tindakan-tindakan Tuhan, dan itu memotivasi kita untuk tetap setia, nanti ketemu Tuhan dalam hidup yang kekal. Nah, liturgi harus ada dimensinya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya tadi pilih lagu, pilih tema, yang terkait dengan ini. Jadi liturgi atau ibadah itu beda dengan seminar. Ya, sama-sama dilakukan di gedung gereja, tapi kalau kita mau bilang seminar, yang nggak usah ada unsur ininya enggak apa-apa. Seminar bisa untuk menambah pengetahuan kita, memberi wawasan gitu ya. Tapi enggak mesti harus ingat-ingat Tuhan tuh melakukan apa, Tuhan nyuruh kita apa. Enggak harus, enggak apa-apa, dalam seminar gitu. Tapi kalau ibadah harus ada itu unsur bagaimana Tuhan bicara kepada kita dan kita mengingat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, lalu saudara kita melihat ketika kita nanti merancang liturgi, ada tiga bagian gitu ya, yang biasa akan saling terkait untuk menentukan lantas tata ibadah seperti apa nih yang mau kita pakai. Pertama tentu Alkitab, tadi basicnya, pusatnya adalah pelayanan firman, jadi mau nggak mau harus pakai Alkitab. Lalu ada tradisi, kita ini kan hidup selalu mewarisi tradisi ya. GKI Pekalongan sudah umurnya berapa tahun saudara? 76. Nah, liturgi waktu GKI Pekalongan umur 1 tahun, liturginya kayak apa? Masih ingat? Ada yang di sini umurnya sudah 76, berarti waktu bayi sudah di sini ya. Liturgi pertamanya seperti apa? Terus liturgi itu yang waktu GKI Pekalongan masih umur 0 sampai 1 tahun itu, masih dipakai waktu GKI Pekalongan umur 76 enggak? Masih dipakai enggak? Atau sekarang udah beda sama sekali? Masih ya? Nah, itulah tradisi. Jadi yang lalu itu enggak terus dibuang gitu. Setiap tahun pokoknya ganti liturgi gitu. Tiap ganti pendeta ganti liturgi. Tiap ganti ketua majelis ganti liturgi gitu ya. Tiap ganti ketua komisi musik ganti liturgi gitu. Enggak, tradisi-tradisi itu masih kita pertahankan sampai hari ini. Tetapi ada juga pengalamannya, pengalaman masa kini. Nah, pengalaman masa kini ini juga akan menentukan apakah saya masih cocok, relevan dengan tradisi masa lalu, atau ada yang bisa diubah, disesuaikan, atau benar-benar ganti baru.
Nah, 3 hal ini nanti akan saling memengaruhi, saudara. Kita ini mau berbakti, beribadah, mengekspresikan cinta kita dengan cara seperti apa. Ya, di Alkitab ya, berisi kesaksian apa yang Tuhan lakukan, sarana Allah berbicara, menyampaikan lawatan Tuhan itu bisa teguran, bisa penghiburan, bisa tuntunan. Ya, Tuhan ngajari kita, ampunilah seorang kan yang lain, itu kan tuntunan. Marilah kepadaku semua letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, itu penghiburan gitu ya. Kadang ada teguran, loh celakalah engkau hai keturunan ular bludak. Wah, kan kejem ya, kayak kok enggak enak banget ya, itu teguran. Tapi bersyukurlah Tuhan masih mau menegur, daripada kita tadi didiemin, bener ya karepmu, salah karepmu. Nah, nek salah terus-terusan, bablas kita enggak ketemu Tuhan lagi loh, kalau salah terus, ya kan? Nah, mau ketemu Tuhan kan harus hidup kudus, harus melakukan perintah Tuhan. Nah kalau terus-terusan salah dan Tuhan membiarkan kita dalam kesalahan itu, kita enggak jadi ketemu Tuhan. Celaka gitu ya. Jadi kalau masih dengar teguran-teguran Tuhan itu enggak apa-apa. Artinya Tuhan masih sayang sama kita. Ya, itu lawatan Tuhan. Lalu dalam merancang tata ibadah tadi ya, maka unsur Alkitab ini dirumuskan dalam tema, tujuan dan bacaan Alkitab. Nah ini dalam semua bentuk ibadah, bukan hanya ibadah hari Minggu. Nah ini yang kadang-kadang kita agak terlalu menyederhanakan ya, cuman doa pagi, nggak usah dikasih tema, nggak apa-apa, terserah pembicaranya. Nah nanti terus yang milih lagu piye? Ya terserah pemimpin pujiannya. Jadi semua terserah saudara, satu dengan yang lain akhirnya bisa nyambung atau enggak? Enggak bisa, kadangkala bisa wes pas bejo. Atau ya rohaninya tuntunan Roh Kudus. Nah, ya toh, Roh Kudus bicara kepada pelayan firman, bicara kepada pemimpin pujiannya kok sama ya, akhirnya jadi bisa nyambung. Ya bisa saja terjadi. Tapi kalau memang Tuhan beri kita hikmat, Tuhan beri kita kemampuan untuk bisa bekerja sama, kenapa enggak sih kita persiapkan lebih baik. Walaupun cuma doa pagi, cuma setengah jam, cuma pagi hari, yang datang ya cuma sedikit gitu toh. Beda sama hari Minggu kan full, gedung gerejanya full, kalau doa pagi kan berapa ya. Nah walaupun kita bilang itu cuma, tapi sama-sama kita datang menghadap Tuhan loh. Bukan berarti kalau doa pagi itu kita menghadapnya kepada para penatua atau kepada jemaat-jemaat senior, atau menghadapnya ke ke pemain musik ya, atau ke pelayan pujian begitu. Enggak loh, doa pagi, persekutuan wilayah di rumah, biston ya, kemudian sekolah minggu, remaja, dewasa muda. Loh itu semua tuh kita datang menghadap Tuhan. Maka para laos ini perlu disatukan. Para laos ini tetap harus mengerti kami ini datang mau ngapain. Yang mau dihayati itu yang seperti apa gitu. Jangan dibiarkan para laos ini bingung. Sendiri-sendiri gitu bingung. Kita datang saja nih meh opo, suruh apa, dapat apa gitu ya. Bingung karepe dhewe. Nah, harus ada bimbingan atau tuntunannya itu melalui tema, tujuan dan bacaan Alkitab. Ya, sehingga ada baiknya kalau masing-masing penyelenggara ibadah-ibadah ini baik itu komisi atau panitia kasihlah gitu ya tema atau tujuan, kalau bisa bacaan Alkitabnya sekalian kepada para pembicara dan pemimpin pujian. Bukan cuma pelayan firmannya tapi juga pemimpin pujiannya. Supaya ini menjadi satu rangkaian ibadah yang utuh dan harmonis ya. Oke, kemudian kalau tadi tradisi gitu ya, sebuah ketetapan dari kepercayaan dan pola perilaku yang diterima dari masa lalu tadi ya, warisan-warisan dari masa lalu kemudian pergumulannya selalu apakah tradisi ini boleh diubah atau enggak. Ada gereja yang mempertahankan ya tradisi, karena ini kan sudah bertahun-tahun memang gerejanya begini kok, ibadahnya begini, masa mau diubah-ubah gitu ya. Ya, tapi ada yang bilang ya kan harus mengikuti perkembangan zaman ya, kalau sekarang sudah tidak relevan kenapa masih harus dipertahankan, ya harus mau diubah dong. Nah ini seringkali jadi ketegangan, boleh diubah atau tidak. Ya, tapi kita nggak bicarakan di sini, ini jadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian aja. Nah lalu pengalaman ini tadi ya bahwa ibadah itu menjadi cara sebuah komunitas iman, cara laos di satu masa, di satu tempat itu untuk mengekspresikan penyembahan kepada Allah. Ya, sehingga dan ini sebagai hasil pergumulan dengan sebuah konteks.
Ya, di pengalaman di masa sekarang ini Bapak Ibu Saudara hidup di zaman ini itu punya pengalaman apa? Terus jalan spiritual Bapak Ibu Saudara ini seperti apa? Nah itulah yang kemudian diakomodir untuk menjadi sebuah tatanan ibadah bersama. Maka tatanan ibadah ini nggak bisa pribadi ya, karena panitianya, ya karena pengurus komisinya, senengnya begini, pengennya begini, ya wes pokoknya harus nurut aku. Tidak mempertimbangkan komunitas imannya nih loh, saudara-saudara seimannya itu bisa enggak menghayati sebuah ibadah dengan tatanan ibadah yang dibuat si pengurus ini. Gitu. Ya, jadi walaupun yang bikin enggak semuanya, semua Laos ini ikut bareng-bareng mikirin tata ibadah, ya mustahil juga. Ada timnya, ada beberapa orang yang sudah dipilih, enggak apa-apa, perwakilan kan. Tetapi perwakilan ini harus mengakomodir ekspresi dan penghayatan iman dari seluruh komunitas iman yang ada. Nah memang jadi susahnya begitu. Nah misalnya gampangnya adalah soal sesederhana memilih lagu. Saya tahu lagu ini, saya senang lagu ini, menurut saya lagu ini bagus. Lah buat kebanyakan, mungkin kita nggak bisa semua 100% ya, tapi yang terbanyak lah, suara terbanyak itu kira-kira tahu enggak lagu ini? Nyaman enggak dengan lagu ini? Bisa menghayati cintanya Tuhan, imannya kepada Tuhan enggak melalui lagu tersebut. Gitu. Kalau itu jadi kesulitan, yang happy saya tok, yang bisa menghayati sungguh-sungguh saya tok. Lah mbok sudah nyanyi di rumah, karaokean sendiri gitu kan bisa atau ya. Saya terbangun imannya dengan caraku sendiri kan boleh-boleh saja, devosi pribadi itu kan boleh, enggak salah. Tapi kalau ini kita kumpul bareng-bareng, ya ayo toh pakai lagu yang memang sebagian besar orang tahu dan bisa mengekspresikan imannya kepada Tuhan melalui lagu tersebut. Tapi kalaupun kita rodok maksoles, ini lagu ini tuh bagus banget kok, sesuai banget sama temanya. Ya gimana caranya umat bisa terbiasa dulu mendengar. Nyaman dulu, baru kemudian ini dijadikan nyanyian bersama dalam ibadah tersebut. Ya, jadi jangan membiarkan orang tuh terganggu datang ibadah tapi jadi hatinya kacau balau. Karena merasa nggak nyaman dengan tatanan ibadah yang sudah dibuat gitu. Ya, ini menjadi pergumulan bersama dengan konteks di masa sekarang ini. Ya. Dan yang harus diperhatikan bukan kebalikannya, tata ibadah bukan sarana untuk menentukan konteks serta pengalaman apa yang hendak dicapai. Tadi karena si panitianya ini kepengen apa, pokoknya orang harus bisa menghayati lagu ini. Pokoknya orang harus bisa tepuk tangan dengan sekeras mungkin. Pokoknya orang harus bisa mengekspresikan imannya dengan cara begini dan begitu. Enggak bisa. Ya. Karena kita sudah lahir dengan penghayatan masing-masing. Kita hidup dengan konteks kita nih masing-masing. Enggak bisa ibadah atau tata liturgi itu kemudian dihadirkan untuk memaksa orang memahami sebuah konteks yang dia enggak pernah menghayati itu. Ya, jadi misalnya kalau kita bikin ini ya, tatanan ibadah itu kita ngambil dari negara Amerika misalnya. Itu di Amerika tatanan ibadah seperti itu tuh bagus banget, mengena banget, cocok gitu ya buat orang di sana, mereka semua bisa ibadah dengan syahdu, dengan penghayatan yang luar biasa. Ya di Amerika, yang dia punya pergumulan tersendiri, punya konteks sendiri. Lah kita di Pekalongan belum tentu cocok dengan tatanan ibadah seperti itu. Nah, di kita nggak bisa pakai tatanan ibadah di Amerika itu, kita comot mentah-mentah aja kita pakai di sini, harapannya kita bisa menghayati seperti orang Amerika itu gitu loh. Nggak bisa ya, jadi tiap-tiap komunitas iman itu punya konteksnya sendiri. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika, sama-sama di Pekalongan, tapi gerejanya beda, komunitasnya beda. Kita bilang di sana bagus banget, orang banyak loh datang ke situ gitu ya, karena tatanan ibadahnya begini. Lalu kita comot, kita adopsi dan langsung diterapkan di sini tanpa disesuaikan dengan pergumulan di sini. Ya enggak bisa, kita malah jadi bingung semua, jemaat yang datang malah bingung, malah enggak jadi merasa penghayatan apapun. Gitu ya. Nah oleh karena itu saudara dengan pemahaman-pemahaman ini Alkitab, tradisi, pengalaman, maka sebetulnya enggak pernah ada satu bentuk liturgi yang ini paling benar, paling bagus, paling tepat, dan itu harus dipakai di seluruh gereja, di seluruh dunia, dan di segala masa, dari zaman dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Enggak bisa ya, yang tidak berubah itu cuman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah gitu kan ya. Tapi kalau liturgi berubah boleh enggak? Salah enggak? Dosa enggak?
Kalau liturginya gereja A sama liturginya gereja B berbeda, dosa enggak saudara? Lebih benar yang mana? GKI Pekalongan atau gereja yang lain? Hah? Tidak ada yang benar ya, mending enggak usah ibadah aja berarti. Ya, jadi enggak ada yang satu model itu bisa dipertahankan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan satu model itu berlaku untuk seluruh gereja dengan segala macam denominasinya itu enggak bisa. Karena ada pengalaman-pengalaman komunitas yang menyertainya. Tradisi-tradisi gereja ini berdiri oleh siapa, dengan cara bagaimana, ajaran yang dibawa bagaimana. Gereja lain juga punya tradisinya sendiri. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena dulu yang bawa siapa, konteksnya seperti apa, jemaat pertamanya seperti apa, beda-beda saudara. Jadi nggak bisa dibilang liturgiku lebih baik daripada gereja lain. Nggak usah minder juga, wah liturgiku lebih jelek daripada liturginya gereja lain. Nggak usah. Yang penting bagaimana kita menghidupi ini loh. Kita ini komunitas apa ini? Ya, komunitas kita ini seperti apa, pergumulan kita seperti apa, konteks kita seperti apa. Nah ketika kita bisa menghayati itu, lahirlah tatanan ibadah, lahirlah ibadah itu yang paling pas buat kita. Ya. Di Alkitab ada enggak saudara rumusan liturgi? Ayat yang mengatur tentang liturgi, tentang ibadah. Ada enggak? Ada? Belum pernah baca Alkitab ya? Sudah baca atau ya? Sudah selesai Kejadian sampai Wahyu? Sudah? Ada enggak tata cara liturgi? Hai orang-orang percaya, hendaklah engkau beribadah dengan urutan demikian. 1, 2, 3 gitu. Ada enggak? Enggak ada? Benar? Alkitabnya enggak salah? Yes, betul ya. Karena enggak pinter ya, nanti minta hadiah lagi sama Kak Yunus. Ya kan memang enggak ada gitu loh. Jadi kita tuh enggak usah berantem soal liturgi ya saudara ya. Ya, banyak gereja itu gontok-gontokan, ya ribut soal mana liturgi yang paling benar, mana liturgi yang paling salah yang harus dijauhi. Ada banyak gereja yang kemudian mengutak-ngatik liturgi sampai sedemikian rupa, digonta-ganti, cari ini, ganti itu gitu ya. Pokoknya harus yang the best. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk membuat liturgi yang sempurna, liturgi yang ideal, yang berlaku sepanjang masa. Yang Tuhan perintahkan itu tuh loh, yang lain-lain itu yang lebih diperhatikan. Ya, kadang kita yang benar-benar firman Tuhannya kita tidak perhatikan, yang Tuhan tidak pernah perintahkan malah diutak-atik sampai jelimet, sampai padu. Nah, ini dosanya gereja itu seperti itu ya. Jadi bertobatlah saudara-saudara. Termasuk saya juga harus bertobat ya. Kadang ya gitu ya, karena punya pengetahuan itu loh, kadang pengennya mengkritisi. Loh kok gini toh liturginya, kok urutannya begini toh, kok suasananya begini toh, lah itu manusiawi ya, tapi harus kita kendalikan. Karena itu bukan tujuan Tuhan menghadirkan gereja. Ya, kita harus lebih cari tadi maknanya, firman Tuhannya bilang apa, bukan liturginya nyuruh kita apa gitu ya. Jadi kalaupun ya enggak enak sedikit, salah-salah kalau kita anggap salah-salah sedikit, ya sudahlah. Yang penting tadi memahami firman Tuhannya, mengekspresikan cintanya kita sama Tuhan, dan bagaimana kita mengerti Tuhan itu mencintai saya. Tuh. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah sekarang saya jelaskan singkat aja tradisi-tradisi liturgi saudara, karena tadi liturgi itu nggak pernah ada yang sama terus sepanjang masa. Jadi sebetulnya kita tuh sudah melihat banyak sekali liturgi-liturgi yang terjadi di gereja Kristen saudara. Ya, ada banyak perkembangan, ada banyak pergeseran, dan itu sesuai dengan masanya. Nah tinggal nanti kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah ibadah Kristen itu dimulai dengan ibadah Yahudi saudara, perjanjian lama. Di situ tidak ada tatanan liturgi, tapi kita bisa membaca beberapa teks soal ibadah yang dilakukan ya. Ada pemusiknya itu sebelah mana, paduan suaranya itu sebelah mana, jumlahnya berapa, alat musik yang dipakai apa saja. Itu kita bisa mendapatkan gambaran dari situ ya. Dan ibadah orang Yahudi itu pusatnya di Bait Allah. Makanya kenapa ada hari raya Pentakosta, itu kan orang lagi ngapain tuh? Lagi pada kumpul kan di Bait Allah di Yerusalem. Lah ngapain kok kumpul? Ya, karena sedang merayakan hari raya Pentakosta, hari raya panen. Lah kenapa kok harus kumpul? Ya karena tradisinya memang begitu, ya perintahnya di Taurat itu begitu. Ibadah tuh di rumah Tuhan, di Bait Allah.
Atau kalau nanti yang hari-hari biasa, bukannya hari raya, bisalah di sinagog-sinagog begitu ya, rumah-rumah ibadah, tapi harus di situ, pusat ya, ada pemahaman Allah hadir di rumah-rumah ibadah itu. Ya, lalu ada simbol-simbol keagungan, bait Allah yang dilapisi emas, ya ada patung-patung yang besar, mesbah, ya benda-benda peralatan-peralatan perabot-perabot bait Allah itu semua dilapisi emas, perak, tembaga. Jadi semua yang terbaik itu simbol kemuliaan Tuhan. Keagungan dari Tuhan itu harus dihadirkan dalam bait Allah itu. Dan lalu ibadahnya di hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Nah itu ibadah orang Yahudi. Setelah Yesus hadir di dunia, lalu mati, bangkit, naik ke surga, Pentakosta, ya turunnya Roh Kudus, lalu para murid bersaksi, ada banyak orang yang menjadi percaya dan itulah menjadi gereja perdana atau gereja mula-mula. Ya, sekitar tahun 30 Masehi ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan di situ ibadahnya tidak lagi di bait Allah. Kenapa? Karena bait Allahnya kan bait Allah agama Yahudi. Nah ini kan sekarang ini orang-orang yang percaya Tuhan kan sudah tidak menganut agama Yahudi, tapi menganut pada ajaran Tuhan Yesus. Nah ibadahnya di mana? Mereka belum punya rumah ibadah. Maka ibadahnya di rumah-rumah orang-orang yang sudah percaya, gantian. Itu kisah para rasul 2 itu ya. Mereka gantian dari rumah ke rumah, pusatnya apa? Pengajaran para rasul. Rasulnya keliling. Ya makanya kenapa kita sekarang ada persekutuan wilayah. Ya kan? Yaitu konsepnya dari seperti itu. Jadi ibadah itu dari rumah ke rumah. Pengajarnya, rasulnya, pendetanya yang keliling ya dari rumah ke rumah. Lalu dalam rumah itu ada perjamuan Tuhan. Kalau sekarang kita bilang perjamuan kudus gitu ya. Memecah roti, minum bersama-sama. Lalu di situ ada doa bersama juga, mungkin juga bisa sharing ya, baik sharing cerita, kesaksian-kesaksian maupun juga sharing berbagi milik. Ya, Kisah Rasul 2, milik mereka adalah milik bersama, punyaku ya punyamu, punyamu ya punyaku. Mana yang lebih butuh begitu aja ya. Jadi ini sentralnya ada di rumah gitu, tidak lagi di gedung yang megah yang gede banget kayak bait Allah. Lalu kemudian saudara dalam perjalanan berikutnya tahun 300-an itu ada namanya Edik Milan. Itu di mana Kaisar Roma yang sebagai penguasa yang sedang berjaya di seluruh dunia pada masa itu, yaitu Kaisar Konstantinus itu menjadi percaya kepada Tuhan. Nah sejak dia menjadi percaya kepada Tuhan, maka kekristenan itu booming. Jadi perkembangannya pesat, besar-besaran. Karena penguasa ini sudah jadi Kristen, ya biasanya rakyat itu harus ngikut jadi Kristen. Kalau sebelumnya kan orang Kristen dianiaya tuh ya. Jadi sejak zaman rasul-rasul sampai tahun 300-an itu orang Kristen menderita banget. Ketemu di mana ada orang tidak suka orang Kristen dibunuh, ditangkap, dipenjara gitu ya. Pokoknya menderita banget. Tapi sejak kaisarnya itu jadi Kristen, nah ini kekristenan jadi jaya nih, penyebarannya cepat banget, tumbuhnya makin pesat banget, lalu ada hak-hak khusus, hari Minggu itu harus libur semuanya, supaya orang-orang bisa beribadah, ya kenapa sampai sekarang kita ya bersyukur aja ya terima warisan ini, hari Minggu kita libur, jadi ibadah itu bisa tenang, tidak harus sebentar lagi kerja, sebentar lagi cepat-cepat gitu ya, masuk ke kerja, lalu kemudian mulai muncul tempat ibadah lagi. Ya, dulu mereka enggak bisa diriin satu tempat ibadah, lah ketahuan beribadah aja ditangkap, dibunuh kok ya, apalagi terang-terangan ini rumah ibadahnya orang Kristen gitu. Nah, tapi ketika kaisar ini menjadi Kristen lalu dibentuklah bangunan untuk beribadah ya, namanya basilika. Itu juga bangunan yang cukup megah. Kalau saudara ke daerah Eropa ya, gereja-gereja Katolik itu kan gerejanya megah-megah, tinggi-tinggi, ornamennya juga detail, dengan ornamen-ornamen yang detailnya itu banyak sekali begitu. Nah lalu mulai ada pakaian liturgi untuk imam, ya untuk pemimpin ibadahnya, ada prosesinya gitu ya. Tadi ibadah tuh kemudian ditata sedemikian rupa, mulai dikembalikan lagi seperti agama Yahudi yang beribadah di bait Allah. Jadi mulai muncul keagungannya lagi, tatanannya lagi gitu ya, bukan ibadah rumahan yang ya lebih mengalir, lebih cair, lebih sederhana begitu. Kemudian ada juga di zaman Gotik dan Barok, ini sudah lebih lagi di abad 12 dan 16 Masehi, jadi sudah semakin modern saudara, makin diagungkan lagi. Nah bahkan mereka kemudian karena tadi masih masa keemasannya Romawi, bahasa yang paling banyak dipakai adalah bahasa Latin. Meskipun tidak semua rakyat bisa bahasa Latin. Bahasa ini bahasa eksklusif untuk para bangsawan, untuk para pemuka agama gitu ya, orang-orang dari level atas begitulah. Nah ibadah itu harus pakai bahasa Latin saudara. Jadi rakyatnya datang, mudeng enggak mudeng pokoknya ibadah gitu. Yang mudeng cuman para pemimpin di altarnya ini gitu. Orang-orang terpelajarnya aja. Tapi rakyatnya Alkitab enggak punya, bahasa Latin enggak mudeng. Ya pokoknya cuman kewajiban saja harus datang ke gereja, harus datang ibadah itu.
tapi enggak ngerti apa-apa, enggak dapat apa-apa. Ya, tapi yang penting ibadah itu dengan segala keagungannya itu, karena mereka memaknai sebagai nanti gereja itu adalah Yerusalem baru, Wahyu pasal 22 itu, Wahyu pasal 21, 22. Nah, mulai di situ juga muncul kesenian-kesenian. Di zaman itu memang kesenian itu melesat pesat. Ya, banyak kesenian yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, termasuk salah satunya kaca patri. Ini di Kalongan ada enggak kaca patri? Biasanya kalau kaca yang warna-warni gitu ya, terus ada gambar Tuhan Yesus atau gambar perjamuan kudus ya, atau gambar-gambar dari Alkitab. Nah, itu mulainya di zaman ini, Saudara. Maka hampir di setiap gereja-gereja, apalagi yang bangunannya besar gitu, pasti ada kaca patrinya, kaca yang warna-warni itu menyimbolkan keagungan, karena itu kaca juga enggak murah juga gitu. Ya, terus alat musik orgel yang kalau bunyi beng gitu ya, bunyinya serem gitu. Tapi itu menunjukkan suasana hikmat yang megah gitu. Alat musiknya gede banget gitu, butuh tempat yang luas sekali. Nah, itu masa-masa kejayaan di gereja ya, abad 12-16 Masehi. Nah, masa-masa seperti ini kemudian dikritisi. Nah, tadi kita sudah sebut satu nama ya, Martin Luther. Itu tokoh reformator, Saudara, di tanggal 31 Oktober 1517 atau juga abad ke-16 tadi. Jadi sekaligus menimbulkan keresahan. Kok ibadah itu jadi kayak sesuatu yang terlalu mewah, yang terlalu jauh gitu. Kan enggak semua orang itu hidupnya sehari-hari penuh kemewahan. Ada orang-orang rakyat-rakyat yang miskin, yang sangat sederhana, rumahnya aja sederhana banget, makan sederhana. Lalu kalau ke gereja langsung masuk gedung yang gede banget gitu, yang mewah, jadi kayak enggak sinkron gitu ya dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi tadi dengan bahasa yang tinggi-tinggi, ajaran-ajaran yang tidak terlalu dipahami, bahkan ada banyak penyelewengan dari para imamnya. Maka direformasi, ibadahnya juga disederhanakan. Ya, back to the Bible, jadi bukan lagi bicara apa yang di luar Alkitab, kembali yuk di Alkitab ini bicara apa. Tadi Tuhan suruh enggak gitu ya, di perjanjian baru ada enggak aturan soal bangun gereja atau bangun rumah ibadah yang megah-megah. Itu kan adanya di perjanjian lama ya, perjanjian baru kan enggak. Tatanan ibadahnya ada enggak aturannya di situ. Nah, kalau enggak ada, ngapain kita bikin yang semegah-megah ini. Jadi mulai disederhanakan, lebih dilogiskan sesuai dengan kebutuhan umat gitu ya. Jadi simbol-simbol juga mulai hilang. Kalau Saudara masuk di gereja di Eropa itu kan simbolnya itu penuh, di satu ruangan itu bisa penuh, gambar-gambarnya banyak, patung-patungnya banyak, itu semua simbol-simbol. Bukan untuk disembah gitu ya, tapi itu menyimbolkan sebuah keagungan. Nah, lalu tapi gereja-gereja Kristen, Saudara, Kristen Protestan tidak lagi seperti itu, simbolnya minimalis, tetap ada simbol, tapi paling ini tadi, paling cuma salib, ya toh. Tapi sebelah-sebelahnya salib ini kan enggak ada gambar-gambar, enggak ada kaca-kaca, enggak ada ornamen-ornamen lain gitu, jadi sederhana sekali. Ini reformasi. Nah, lalu yang paling baru, yang paling muda itu adalah dari gerakan Pentakosta dan karismatik. Ini lebih sederhana lagi, Saudara. Bahkan beberapa orang kemudian mengatakan kalau di gereja karismatik tidak ada liturginya. Nah, benar enggak ungkapan seperti itu, Saudara? Ya salah. Tadi apa liturgi itu apa? Ibadah, ya tatanan ibadahnya pasti ada. Ya, kan emangnya enggak janjian tuh pemimpin pujian sama pemusiknya ya, ini lagu ini, habis ini lagu ini kan ya pasti sudah janjian ya. Itu tatanannya tetap ada, tapi memang sederhana sekali. Oleh karena itu orang sampai bilang enggak ada liturginya, tetap ada, tapi memang sederhana. Dan tidak ada tatanan yang baku, artinya tiap minggu mau berubah ya terserah, tergantung pemimpinnya itu tadi. Tapi tetap ada gitu ya. Nah, ini dibuat lebih sederhana lagi dan penekanannya adalah bukan tadi, kalau tadi liturgi GKI kan pusatnya, porosnya pada pelayanan firman. Nah, kalau di karismatik penekanannya pada pujiannya. Karena apa? Untuk membangkitkan emosi. Ya, kalau yang di zaman reformasi pencerahan itu fokusnya di logika. Ya, paham enggak Alkitab nih? Kamu baca Alkitab tuh mudeng enggak isinya apa gitu. Jangan sampai enggak mudeng, karena kalau kamu enggak mudeng nanti resiko penyesatan. Nah, kenapa begitu? Karena memang ada cerita masa lalunya. Para pemimpin agama pada masa itu banyak yang suka menyesatkan jemaat. Karena cuma mereka yang punya Alkitab, mereka yang bisa baca bahasa Latin itu tadi, ngomong sakarepe dhewe. Lah umatnya enggak bisa ngecek, enggak punya Alkitab, enggak bisa bahasa Latin. Jadi terserah pemimpinnya benar ya puji Tuhan, pemimpinnya salah ya wis mbuh ra weruh gitu. Nah, maka Martin Luther mau kembalikan, ayo semua orang harus bisa baca Alkitab, harus paham Alkitab. Maka fokusnya di pemberitaan firman itu, orang harus paham Alkitab. Nah, tapi kemudian muncul, kan selalu zaman itu bergerak gitu ya, orang mulai kering, loh kalau cuma ngerti Alkitab tapi enggak merasakan Tuhan yang hadir gimana?
Nah, dibuatlah liturgi yang menekankan perasaan, bagaimana menghayati Tuhan yang hadir. Nah, perasaan itu bisa dibangun paling gampang lewat musik. Kalau cuma baca Alkitab, nah ya nek langsung mudeng, nek enggak mudeng kan malah tambah bingung. Bukannya malah mengerti Tuhan ada, malah tambah merasakan Tuhan jauh. Nah, maka diiringi musik yang lembut atau musik yang menghentak. Intinya supaya emosi itu terbangun sehingga lebih mudah menghayati kehadiran Tuhan. Lalu juga menekankan karunia-karunia roh. Nah ini perkembangannya liturgi saudara seperti ini. Menurut saudara, liturgi mana yang paling bagus? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Yang mana yang paling bagus? Atau bingung? Kira-kira mana yang paling bagus, yang paling pas? Yang mana? Kakak Taya? 5. Oh 5. Ini GKI banget berarti. Sepakat yang 5 aja? Nggak mau yang lain-lain? Ya puji Tuhan kalau sepakat cepat selesai ya saudara ya. Kalau berdebat wah panjang nih ceritanya. Ya nggak ada yang paling bagus. Sekali lagi tadi ya liturgi itu nggak ada yang paling paten, yang paling benar, yang paling bagus. Tetapi yang paling cocok. Kalau kita cocok nomor 5 ya enggak apa-apa. Yakini itu. Tapi tidak boleh mengatakan yang 6 jelek, yang 2 salah, yang 3 enggak bagus. Ya hayatilah ya memang kita ada cocoknya, bisanya mengekspresikan, bisanya menghayati Tuhan ya di nomor 5. Bahwa orang lain ada yang merasa cocoknya di nomor 6 ya monggo silahkan. Enggak bisa dipaksakan, enggak bisa diperdebatkan. Ya, karena tiap orang di masa-masanya itu toh juga bisa menghayati Tuhan. Bahwa kemudian berkembang muncul generasi yang lain yang berbeda, punya pergumulannya sendiri, yaitu yang diberi ruang. Supaya setiap generasi, setiap jiwa itu bisa beribadah dengan baik. Ya. Nah lalu kita harus hati-hati saudara dengan jebakan liturgi ini. Jadi ketika kita membuat liturgi tadi ya dengan segala macam rangkaiannya, seringkali secara tidak sadar liturgi yang kita buat itu stage oriented. Stage itu apa saudara? Di seluruh ruangan ini yang disebut stage yang mana? Situ ya, area panggung ini. Jadi stage oriented itu panggung, orientasi pada panggung. Penampilan apa yang perlu dimunculkan di atas panggung itu? Ya boleh milih nyanyian yang bagus, iringan musik yang indah itu ya perlu diperhatikan. Tapi bukan itu yang mau ditampilkan saudara. Maka muncul pemahaman-pemahaman seperti ini ya dibolak-balik tapi intinya nanti kita lihat sama. Bahwa liturgi itu dimaknai sebagai sebuah pertunjukan. Pertunjukan itu unsurnya ada 3, ada sutradaranya, ada aktornya, lalu ada yang nonton. Nah tinggal siapa nih yang berperan sebagai sutradara, sebagai aktor dan sebagai penonton. Ada yang mengatakan bahwa pelayan liturgi, PL itu pelayan liturgi ya, baik pendeta, pemimpin pujian, pemusik, ya pokoknya orang-orang yang terlibat dalam pelayanannya itu, itulah aktornya. Makanya mereka harus tampil sebaik mungkin. Lalu sutradaranya Tuhan yang ngarahin, yang ngatur, kita harus ngomong apa, harus main seperti apa gitu ya. Nah yang nonton umat loh yang datang, makanya umat harus dipuaskan, sudah nonton loh. Maaf apalagi sudah bayar kok, nah, masa dapatnya enggak bagus. Jadi kalau enggak bagus komplain, khotbah ora enak, musik elek, sing nyanyi ora karuan, lah ngomel toh karena nonton. Nah yang ditonton jelek ya ngomel. Nah lalu diganti, enggak boleh seperti itu, umat itu bukan penonton, umat itulah aktornya. Mereka tuh ya terlibat tadi kan liturgia, ergon, orang tuh rakyat tuh bekerja. Jadi yang kerja ini ya seluruh umat, aktornya ini semua nyanyi ya umatnya, yang dengar firman ya umatnya, yang dibangun itu semua umatnya. Pemimpin liturgi cuman berfungsi sutradara, mengarahkan, nonton loh kalau nyanyi begini, temponya segini, ketukannya segini, itu dituntun saudara supaya si para umat ini bisa menjalankan perannya dengan baik. Nah yang nonton Tuhan. Tuhan yang menyaksikan kita, kita datang mau kerja buat Tuhan, masuk malah Tuhan yang suruh kerja kan, Tuhannya nonton. Mana yang benar saudara? Yang atas atau yang bawah? Yang bagian titik pertama atau titik kedua yang benar? Siapa yang benar? Yang kedua, Tuhan nonton ya. Tuhan cuma penonton. Fungsinya Tuhan hanya jadi penonton, berarti Tuhan kalau menonton harus beli karcis ya. Yang enggak beli karcis enggak boleh masuk GKI Pekalongan loh ya Tuhan. Ini udah penuh tempat duduknya. Ada Tuhan-Tuhan yang lain nih yang sudah datang duluan. Tuhan Yesus
Kebagian tempat enggak ya? Dua pemahaman ini sama-sama keliru, wong sudah dibilang stage oriented itu keliru, kok ngeyel ya. Pemahaman bahwa liturgi itu stage oriented, berpusat pada panggung, berpusat pada pertunjukan, mau panggungnya di atas, panggungnya di bawah sini, sama salahnya. Apalagi terus memposisikan Tuhan penonton, Tuhan penonton tuh boleh ngatur-ngatur enggak? Enggak boleh tuh, yang nonton tuh ya diem tok. Paling banter komen paling ya. Tapi enggak boleh ngatur. Nah terus kita bebas. Saya mau khotbah apapun ya terserah saya. Mau main musik gayanya kayak apa ya karepku. Mau nyanyi apapun ya terserah saya gitu. Kita bebas. Kita mau ngapa-ngapain bebas di sini. Tuhan cuma boleh nonton. Diam aja ya Tuhan, duduk manis ya Tuhan gitu. Ya jangan toh ya. Jadi Tuhan tetap harus terlibat ya dalam liturgi, dalam ibadah. Pusatnya itu Tuhan, kita datang menghadap Tuhan. Bukan sebagai yang ngatur, kita yang diatur Tuhan. Beribadah, mengabdi pada Tuhan. Ya, abdi sama Tuhan, yang ngatur siapa? Bukan abdinya tuh, yang ngatur tuannya gitu. Nah, karena stage oriented, maka kita kadangkala ya terjebak untuk memikirkan kemasan. Waktu yang terpakai, tersita banyak itu memikirkan piye ya caranya ibadah ini luar biasa. Kalau bisa lebih baik daripada gereja yang lain. Tapi kita lupa untuk memikirkan bagaimana pergumulan jemaat, sebetulnya umat itu butuh apa. Keresahan dalam diri umat ini sekarang sedang apa, situasi yang dihadapi seperti apa, perlu dibangun dalam hal apa. Lalu bagaimana umat ini bisa benar-benar menyembah sebagai worshiper, bukan event organizer ya. Pelayan liturgi maupun umat itu bukan event organizer. Tapi kita adalah worshiper, para penyembah Tuhan. Nah kita sudah dilibatkan, kita sudah diajak untuk ikut serta menyembah Tuhan, atau kita baru bisa menciptakan sebuah acara ibadah yang teratur dan yang indah. Ya. Ibadah berbeda dengan pesta pernikahan. Pesta pernikahan harus diatur semegah mungkin, sebagus mungkin, apalagi kalau budgetnya memang tidak terbatas. Nah itu harus ada event organizer yang memastikan semuanya perfect, nggak boleh ada yang salah sedikit pun. Tapi ibadah, ya, ibadah itu bentuk cinta. Jadi kalau ada yang salah, diapain saudara? Nah, Pak Maspur tuh mencet C jadi F gitu ya, diapakai Maspur ini? Hah? Langsung di kotak hitamkan, enggak boleh ngiringi lagi. Atau suruh skot jam, atau suruh apa saudara? Ya. Kalau penyambut jemaatnya gitu keliru, itu mau diapakai? Ya. Kita mencintai enggak pemain musiknya? Mencintai enggak penyambut jemaatnya? Mencintai enggak umat yang datang? Ya. Kalau ibadah kita pahami sebagai ekspresi cinta, maka ketika terjadi sebuah kesalahan dalam ibadah, harusnya diapain? Ya diampuni, dirangkul. Ya ditegur boleh, diberi masukan silahkan, tapi bukan untuk dibuang, bukan untuk disakiti, dirangkul. Kamu tetap saudaraku, sak salah-salahmu, sak fales-falesnya nyanyimu, kamu tetap saudaraku. Ya. Jadi kalau salah besok boleh tugas lagi enggak? Hah? Ya boleh, asal jangan berbuat dosa lagi gitu ya. Yang latihan lagi, yuk lo tak bimbing, yuk tak ajari, yuk tak latih lagi, biar lain kali naik tugas enggak sampai salah, gitu kan. Ya bukan terus dibiarkan, ya wes salah-salah terserah dia. Ya enggak, dibimbing supaya lebih baik, tapi bukan dihakimi apalagi dibuang. Ya, maka kalau kita bisa mengampuni, bisa merangkul orang-orang yang melakukan kesalahan, kita sendiri juga bisa melakukan kesalahan kok. Kita enggak orang yang paling perfect sedunia gitu kan. Kalau terjadi pengampunan itu, terjadi saling merangkul, saling mengasihi, saling membimbing, maka kita enggak letih dalam ibadah. Banyak para pelayan liturgi itu letih, saudara. Merasakan ibadah itu kering. Malah kalau jadi biasanya ada kebiasaan kalau enggak tugas enggak datang ibadah. Saatnya istirahat. Mumpung enggak usah mikir apa-apa, mumpung enggak dicela sana sini, ya. Enak-enakan di rumah, leyeh-leyeh, ini saatnya aku libur gitu. Ya. Karena letih, jiwanya letih, hatinya tertusuk-tusuk, perasaannya sedih ya. Karena selama ini aku kerja, terus udah kerja dicela pula gitu ya. Jadi rasanya berat banget
melayani dalam ibadah gitu. Ironis toh saudara. Pelayan liturgi harusnya orang yang paling semangat, orang yang paling diberkati, orang yang paling menanti-nantikan kapan ya ibadah lagi, tugas enggak tugas aku pengen datang. Harusnya gitu. Umatnya juga begitu, sama-sama tertarik, termotivasi untuk datang ibadah, bukan malah aduh kok besok minggu lagi ya, besok ibadah lagi ya. Udah ibadah minggu masih ibadah lansia, masih suruh tugas di remaja, masih suruh datang desmut. Aduh. Ibadah jadi beban berat ya. Maka ibadah harusnya people oriented. Sekali lagi liturgi apa dari kata apa? Laos dan ergon. Rakyat, umat yang sama-sama bekerja. Jadi ini yang dipusatkan orang-orang yang datang. Bagaimana kita datang ini bisa menyembah Tuhan, merasakan perjumpaan dengan Tuhan, kita dibangun, ya, kita didewasakan, siapapun yang hadir dalam ibadah itu. Enggak boleh ada yang tersingkir dalam ibadah. Termasuk orang yang baru datang, yang disebut sebagai yang asing, mungkin yang enggak kenal siapa-siapa. Jadi bicara ibadah bukan cuman urutannya apa toh, habis ini apa, bagusnya bagaimana. Tapi bagaimana kita berperan untuk menghadirkan cintanya Tuhan. Ada orang baru datang, bingung cari tempat, lingak-lingu, enggak ada yang kenal, didiemin aja. Ada cinta enggak di situ? Ya. Kalau ada orang yang kesulitan jalan dari depan gitu ya, jalan kaki sampai masuk itu berat, kakinya udah sakit semua. Terus dia berhenti di tengah jalan gitu, kita diemin. Ada cinta enggak? Ya buat orang yang kesulitan berjalan masuk ke dalam gedung gereja. Kalau sudah di dalam gedung gereja terus tiba-tiba perutnya mules. Padahal tadi jalannya aja tunuk-tunuk gitu loh. Mau ke kamar mandi, lari bisa enggak? Nah, kalau dia terus bilangku kok mules ya? Dia pakai saudara, gendong. Ya, jadi makanya tadi sarana prasarana dalam ibadah itu juga perlu loh. Itu juga menjadi bagian dari liturgi, keramah tamahan kita dalam menyambut setiap umat yang datang. Jadi enggak ada yang merasa tertolak dalam ibadah. Ya, di ibadah bukan soal bagaimana kemasannya, tapi bagaimana kita menghadirkan cintanya Tuhan. Ya, ini bagian akhir saudara tentang unsur dalam liturgi GKI, karena bagaimanapun kita GKI, tadi kita sudah sepakat nomor 5 ya. Nah jadi unsurnya ini saudara yang biasa kita pakai dalam ibadah minggu, berhimpun, pelayanan sabda, pelayanan meja, dan pengutusan. Kalau ini di luar hari minggu, tadi persekutuan di komisi-komisi atau di wilayah atau di rumah, unsurnya tetap begini, tapi sub-sub unsur di dalamnya boleh disederhanakan. Ya, misalnya kalau ibadah minggu kan diawali apa? Prosesi. Ada votum salam, ada kata pembuka, nyanyian, doa pengakuan dosa, nyanyian pengakuan dosa, berita anugerah, nyanyian syukur, terus firman, dan seterusnya begitu ya. Komplitnya itu begitu yang di hari Minggu. Tapi di luar hari Minggu, sederhanakan saja. Sesuaikan dengan kebutuhannya apa. Yang mau dicapai apa, suasana yang mau dibangun seperti apa, ya ini durasinya berapa misalnya ya terkait dengan itu juga. Jadi sesuaikan dengan segala sesuatu yang diperlukan dalam acara-acara tersebut. Jadi tidak harus full seperti hari Minggu, tapi unsurnya ya tetap ini, begitu. Nggak bisa di luar ini karena kita pakai liturgi GKI. Kecuali Anda mau pakai liturgi yang lain, ya silakan. Tapi tadi cocok dah, gitu ya. Harus dilihat juga, harus dikaji bersama-sama. Lalu sifat dalam liturgi GKI adalah dialogis, dinamis, komunal, trinitaris, dan simbolis. Dialogis itu terjadi dialog antara Allah dengan manusia, manusia dengan manusia. Seperti misalnya ada salam damai. Nah, kan pendetanya bilang, damai sejahtera bagimu juga, terus kita saling salaman ya, itu dialogis. Dialogis tidak harus selalu berupa litani, ada saut-sautan begitu, itu salah satu bentuk dialogis. Tapi urutan itu juga, misalnya tadi votum salam, itu kan Tuhan menyapa umat, melalui pendetanya ya, pendeta itu menjadi perantara. Tuhan menyapa umat, lalu umat menyambut. Tuhan kasih kata pembuka, itu kasih firman Tuhan kan, kata pembuka bisa ada firmannya, Tuhan kasih menyapa firman Tuhan, lalu kita menyambut dengan nyanyian. Tuhan kasih berita anugerah, kita sambut lagi dengan nyanyian, begitu ya, dan seterusnya itu dialogis. Lalu dinamis, mengalir, hidup, jadi tidak kaku, harus begini, harus begitu, kalau salah ada hukumannya, itu enggak. Dinamis saja, mengalir. Komunal, untuk semua orang, ini bukan devosi pribadi, bukan perenungan pribadi, bukan ibadahnya saya tok, tapi ibadah bersama. Jadi harus memperhatikan aspek kebersamaannya itu, tadi seperti pemilihan lagu, cocok enggak buat semuanya, bisa enggak dihayati semuanya. Atau cuma saya tok yang seneng. Ya. Trinitaris, ya kita memahami Allah Tritunggal. Ini bisa misal muncul dalam kalimat berkat yang disampaikan pendeta.
Ya, jadi tidak harus semua unsurnya trinitaris tiap kali harus ngomong Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, ya enggak juga. Tapi unsur itu tetap ada. Ya. Lalu simbolis tadi ya, Alkitab, salib, lilin dan sebagainya itu ditata. Perlu ada, bukan sembarangan tidak ada. Termasuk kalau kita misalnya, Anda kalau doa pagi mana? Di ruangan ini atau di ruangan lain? Di sini juga ya. Nah terus posisi duduknya mau seperti apa? Tadi, apakah terus kita jadi menghadap ke sana atau menghadap ke belakang atau kemana? Nah, walaupun itu hanya, ya kita seringkali pakai kata hanya karena lebih sederhana daripada ibadah minggu. Walaupun itu ibadah sederhana, ibadah yang dalam ruang yang lingkup yang kecil, yang datang tidak sebanyak hari minggu, simbol itu tetap perlu diperhatikan. Jadi kita mau menghadap mana, lah di depannya kita tuh ada apa, itu perlu diperhatikan, sekitarnya. Termasuk sekolah minggu ya, kita kan pakai ruang-ruang lain tuh enggak di dalam gereja ya, ada yang di dalam sini. Nah kalaupun di sini, terus kita tuh mau menghadap mana? Anak-anak tuh mau difokuskan pada apa? Di sekitarnya ada apa gitu ya. Jadi kalau bisa misalnya di kelas ya, barang-barang nggak kepake singkirin deh. Ya, jadikan itu tetap ruang ibadah. Bukan ruang kelas yang kadangkala dibuat penitipan barang. Yang kadangkala ada apa tertumpuk di situ, nggak kepake. Jadi anak-anak tidak terlatih beribadah. Anak-anak cuman kayak, ya ini kayak tempat penitipan anak di hari Minggu gitu aja. Ya. Karena tidak disetelkan suasana ibadah, tidak disetelkan simbol-simbol ibadah dalam ibadah sekolah minggu gitu. Jadi coba perhatikan juga ruang kelas sekolah minggu, ya, ruang remaja gitu. Apa toh yang mau dihadirkan, ya, penghayatan seperti apa yang mau disampaikan kepada anak-anak muda ini, supaya mereka juga lebih bisa menghayati ibadahnya itu dengan sukacita. Ya. Nah, terus cara menyusun liturginya, pertama tentukan dulu tema bacaan Alkitab tujuannya, ini harus ada dulu, ya, sebelum kita menentukan yang lain-lainnya. Daftarkan lagu-lagu yang sesuai, didaftar aja, belum kita tahu ini tempatnya di mana, tapi kira-kira lagu-lagu yang mendukung dengan tema tersebut apa. Daftarkan dulu, baru nanti kita plotting ya, dipasang-pasangkan. Terus buat alur yang sesuai berdasarkan unsur liturgi GKI. Ya tadi berhimpun, pelayanan sabda, pelayanan meja, pengutusan. Lagu ini cocoknya di bagian mana. Ya, jadi walaupun lagu itu sesuai tema, tapi penempatannya bisa beda-beda. Ada yang cocok untuk awal prosesi atau pembuka. Ada yang cocok untuk bagian pengutusan. Nah ini kita lihat liriknya. Jadi milih lagu bukan cuma yang enak kayak apa ya. Asal pokoknya ada satu kata yang sesuai dengan temanya, itu pasti kita pakai, belum tentu loh. Katanya memang sama dengan judul temanya, tapi ternyata isinya belum tentu sama. Belum tentu mendukung tema. Jadi harus dilihat keseluruhan dari awal sampai akhirnya. Bunyinya apa, di tiap liriknya itu bunyinya apa. Pas enggak dengan tema yang dimaksud. Tujuan yang ingin dicapai itu pas enggak dengan itu. Terus hati-hati juga dengan pemaknaan teologisnya, saudara, dari sebuah lagu. Misalnya aja, ada lagu persekutuan yang biasanya jadi favorit juga di banyak gereja. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Itu Alkitabiah enggak, saudara? Di Alkitab ada enggak bunyinya kalimat itu? Ada? Boleh dicari di mana? Hati-hati loh, saudara, kayaknya ada gitu. Tapi kepleset. Ya. Kata Raja Wali ada. Kepak sayap ada di Alkitab. Tapi rangkaiannya bukan itu. Coba kita enggak usah lihat Alkitab aja lah, di logika aja. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Isa terbang atau jatuh, saudara? Burung Raja Wali kan gede ya, bisa mengangkat manusia gitu. Nah kita naik mau terbang bersama Raja Wali, kita di mananya Raja Wali? Iya toyo, nek kita di bawahnya, lah kita yang harus punya sayap. Raja Walinya yang nunut kita, kan gitu toh. Lah kita punya sayap dah, bisa terbang dah. Jadi kalau kita nunut Raja Wali ya di atasnya Raja Wali. Nah enggak tahu waktu itu yang bikin lagu itu mungkin pas ngantuk baca Alkitabnya keliru gitu ya. Ada dua kalimat memang yang berbeda di Alkitab. Ada yang di atas sayap, ada yang di bawah kepak sayap. Nah di bawah kepak sayap itu bicara perlindungan. Bukan bicara terbang, ya bagi anak-anak di bawah kepak sayap induk Raja Wali itu ada, itu dalam rangka Tuhan melindungi dari bahaya dari musuh, dilindungi nih di bawah kepak supaya kalau ada musuh yang kena Raja Walinya dulu, bukan anak-anaknya kan gitu. Tapi waktu bicara terbang tinggi itu tulisannya di atas kepak Raja Wali. Nah itu loh. Jadi jangan cuman asal nyanyi, wah gitu enak gitu ya. Tapi kita enggak ngerti liriknya itu bicara apa. Nah, cross check juga di Alkitab gitu kan.
Nah, itu salah satu contohnya dan ada contoh-contoh yang lain ya, kayak King Kong badannya besar lah itu gitu kan. Ya beneran enggak sih ada King Kong? Nah, kalau enggak ada ya coba kita gantilah dengan hewan yang lain gitu. Nah, terus kemudian tempatkan lagu tadi ya, lagu, doa, litani, kalau ada, tidak harus semuanya ada ya, tapi kalau ada gitu ya, tempatkan itu tadi di alurnya tadi mau ditaruh di berhimpun, taruh di mau pelayanan firman atau di mana, tapi dengan memperhatikan sifat yang tadi, dialogis, dinamis, komunal, trinitaris, dan simbolis. Tetap itu yang harus menjadi pedoman kita. Kemudian buat aransemen lagu, kalau sudah ditentukan lagunya kan mau enggak mau. Aransemen itu enggak harus mesti yang jelimet gitu, enggak loh ya. Tapi kita memikirkan ini temponya, mau cepet atau mau lambat. Terus ini mau dibuat megah atau mau lembut, melo, atau yang seperti apa gitu ya. Jangan lagu penyesalan dosa tapi pakai ngebeat banget gitu ya. Apa Tuhanku itu, Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Nah itu mau menyesal atau mau nge-rap atau apa. Jadi sesuaikan nih kita tuh di bagian apa, suasana apa yang mau dibangun, penghayatan apa yang mau didapatkan begitu ya. Lah itu aransemen itu bisa mengikuti gitu ya. Terus nah tadi tata ruangnya, simbol-simbolnya diatur sedemikian rupa supaya benar-benar baiklah kita waktu kita nyanyi, waktu kita doa, kita dengar firman, kita cuman baru masuk, baru duduk aja gitu ya. Kan kadang ada jemaat duduk datangnya gasik, duduk aja gini, belum ngapa-ngapain, belum doa, belum ibadahnya belum mulai, tapi kita sudah merasakan Tuhan yang hadir dan merasakan saya itu mau beribadah sama Tuhan. Karena apa? Ada tata ruang yang ditata sedemikian rupa untuk mempersiapkan kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah pada akhirnya saudara tadi ya tidak ada liturgi yang salah, tidak ada yang paling benar juga berarti, tapi yang bukan berarti kita boleh sembarangan ya, tapi bagaimana kita menghadirkan liturgi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita ngerti, kenapa kok bikinnya begini, kenapa kok pertamanya begini, setelahnya begini, dialog apa yang mau dibangun, penghayatan iman apa yang mau dibangun, itu kita bisa pertanggungjawabkan. Ya, bukan cuma pokoknya harus ada ini, yang ini enggak boleh ada, enggak, bukan itunya gitu ya. Mau ada, mau enggak apa-apa, enggak ada yang nyalah-nyalah ke. Ya, Alkitabnya juga enggak bilang apa-apa kok ya. Yang nyalahin paling temenmu, yang nyalahin paling pendetamu, ya kan? Tapi Tuhan kan enggak nyalahin. Jadi enggak usah takut salah, tapi yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa kok pilih ini? Kenapa pilih ini? Kenapa menempatkan ini di sini? Kenapa menempatkan di situ? Kalau itu logis ya, masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan. Tadi untuk komunal, kebersamaan bukan hanya kepentingan-kepentingan pribadi atau satu golongan tertentu, silahkan dikreasikan, dibuat sebaik mungkin dengan penuh cinta ya. Tadi jangan memikirkan liturgi, membuat liturgi dengan berdebat, dengan gontok-gontokan, jangan ya. Hadirkan cinta dalam masa persiapan-persiapan itu sehingga akhirnya bisa menolong umat merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita, saudara-saudara seiman pun juga merasakan perjumpaan yang penuh kasih. Sampai di sini silahkan kalau mau ada pertanyaan saya kembalikan ke Kak Yunis. Iya, terima kasih Pendeta Rinta. Boleh sambil duduk, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Tadi kita sudah mendengarkan materi, memperkaya kita, menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan pelayanan kita. Nah mungkin saat ini ada yang mau bertanya, boleh kita langsung saja, tiap ada penanya nanti akan dijawab oleh Pendeta Rinta ya. Ada? Penanya pertama silahkan. Angkat tangan boleh? Oke, Pak Asyen, Bu Heni boleh minta tolong untuk mic-nya. Selamat malam Bu Rinta. Malam Pak Asyen. Rekan-rekan semua yang hadir di sini. Dari penjelasan Ibu Pendeta baru saja kami dengarkan masalah liturgi, tata ibadah itu. Ini menyangkut yang akan saya tanyakan mengenai liturgi dari Komisi Warga Senior gitu loh. Komisi usia lanjut lah dulunya itu. Memang saya sebetulnya tidak terlalu jelas Bu. Artinya begini, maksudnya liturgi yang sekarang kita pakai itu, yang tadi Ibu sebutkan itu tradisi mungkin dari pengurus-pengurus yang lama. Saya kebetulan hanya pengurus yang baru saja, artinya
juga saya coba-coba tanya kepada senior-senior saya itu, pengurus yang dulu, apakah sudah pernah mengadakan sebuah pembaharuan liturgi, artinya mungkin kalau menurut hemat saya itu lebih disederhanakan lah artinya. Mungkin ini kok liturgi dari Komisi Warga Senior ini kok terlalu panjang atau bahkan mungkin seperti ibadah pada hari Minggu itu. Ya mungkin kalau tadi saya sudah mendengarkan cerita atau istilahnya pemaparan dari Ibu Rinta, mungkin seharusnya mungkin untuk untuk kedepannya mungkin bisa lebih padat, lebih bermakna lagi, mungkin harus ada istilahnya hal-hal yang mungkin harus dihilangkan dan lain sebagainya. Tapi yang tadi baru saja dibahas itu kok tidak menyinggung masalah soal misalkan sebagai contoh itu pengucapan iman rasuli gitu. Itu apakah bisa dihilangkan atau harus tetap ada gitu di dalam kebaktian Komisi Warga Senior itu. Dan juga apakah yang menyampaikan iman rasul itu harus seorang penatua. Itu saja saya kira. Jadi memang jujur saja saya di Komisi Warga Senior ini kok rasa-rasanya liturgi ini terlalu panjang. Jadi kalau dimulai jam 7 mungkin bisa selesainya sampai jam 8, bahkan mungkin jam 8 lebih. Jadi 1 jam lebih gitu loh. Apalagi kalau nanti penyampaian firman-nya terlalu panjang gitu. Itu saja Bu, saya kira yang perlu saya tanyakan. Jadi memang tadi saya ya menurut pemikiran saya ya mungkin harus lebih dipersingkat atau bagaimana. Demikian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Asyan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya nggak ada pakemnya bahwa harus bagaimana. Tergantung kebutuhan tadi, kebutuhan dari umat itu dan apa yang ingin dicapai dari semuanya itu. Memang desain liturgi yang ada sekarang ini dari sinode ya, itu memang dibuat untuk ibadah minggu. Ya, didesain untuk ibadah minggu. Bahwa itu mau dipakai di ibadah yang lain ya boleh, tidak dipakai di ibadah di hari yang lain juga enggak apa-apa. Gitu. Tapi yang di ibadah minggunya yang harus, ya itu sebagai bentuk kebersamaan dengan seluruh jemaat GKI lainnya. Tapi bahwa di kebaktian yang lain mau disederhanakan ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mau pakai yang utuh seperti itu ya boleh juga. Yang penting tadi kesepakatan itu loh. Kita ini mau seperti apa yang mau dihadirkan, apa yang mau dicapai di situ. Lalu misalnya soal durasi. Nah, ini juga perlu kesepakatan. Apakah memang kebetulan warga senior di sini memang butuh perjumpaan yang lebih panjang misalnya. Ya 2 jam ya enggak masalah kok gitu. Malah kepengennya panjang daripada kalau cuman sebentar sudah jauh-jauh datang cuman sebentar misalnya gitu ya. Atau memang ya pengennya yang ringkes, yang padat, yang bisa cepat selesai, yang penting kita dapat pemaknaan, dapat makanan rohani hari itu, dan setelah itu kita akan melakukan aktivitas yang lain. Nah yang mana? Yang mau dicapai, yang mau dibangun gitu ya. Nah termasuk tadi unsur-unsur di dalamnya, pengakuan iman rasuli salah satunya. Ya tidak wajib, tapi kalau mau ada ya boleh. Gitu ya, tidak ada pakemnya bahwa ini kalau dilakukan jadi salah, kalau tidak dilakukan jadi berdosa, itu enggak. Tergantung bagaimana tadi kita memahaminya, kemudian konteksnya seperti apa. Kalau ternyata memang kebanyakan itu merindukan, pengen bisa mengucapkan pengakuan iman rasuli di luar hari Minggu, ya enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau merasa cukuplah seminggu sekali saja, atau pokoknya tiap hari Minggu ibadah, ya boleh-boleh saja. Atau misalnya ada juga di beberapa jemaat yang ada orang-orang lansia tidak bisa datang di hari Minggu. Bisanya cuma di luar Minggu, karena mungkin hari Minggu macam-macam ya alasannya, misalnya anaknya itu kebetulan gerejanya enggak sama, agamanya lain. Jadi kalau nganterkan orang tuanya ke GKI itu enggak bisa, ya karena mereka pergi ke tempat yang lain. Bisa, kalau di hari lain bisa, karena mereka tidak beribadah di hari lain itu. Makanya di hari lain ketika ada ibadah warga senior gitu, orang tuanya ini diantarkan gitu. Nah sehingga ketika ini diantarkan kan kalau itu enggak mengucapkan pengakuan iman rasuli, terus Minggu juga enggak, kapan ngucapin pengakuan iman rasulinya? Nah bisa jadi ada kebutuhan seperti itu. Nah saya enggak tahu persisnya di sini kebutuhannya seperti apa. Nah mari bisa dirembuk, kalau perlu ya didata gitu ya, kira-kira kondisi tiap warga ini seperti apa, lalu yang kebanyakan lah ya, kalau memenuhi kebutuhan setiap orangnya pasti ya enggak bisa persis ya. Tapi yang pada umumnya, ya, yang kebanyakan itu tadi yang secara komunal
itu yang seperti apa gitu. Terus kemudian tadi yang memimpin, nggak ada aturan juga sih di tata gereja, nggak ada bahwa yang memimpin harus penatua, itu enggak. Kalau ibadah minggu memang iya, karena memang itu salah satu fungsi dari penatua itu untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah hari Minggu. Tapi kalau ibadah-ibadah di luar minggu itu penyelenggaranya bisa dari pengurus komisi, tidak harus penatua. Nah maka misalnya dari ketua atau BPH-nya dari komisi itu yang memimpin ya bisa saja. Atau pemimpin liturginya gitu ya, memimpin ya nggak apa-apa, asal dipersiapkan dengan baik. Ya, jangan karena mungkin baru kali itu nggak terbiasa tugas, terus lupa, bingung ngucapinnya bagaimana. Lah itu yang membuat ibadah jadi terganggu. Orang yang tadinya sudah mau ngucapin udah lancar malah jadi terganggu karena yang mimpin ngomongnya salah lah gitu. Dia lebih soal persiapan, soal teknis gitu ya, dipersiapkan sebaik mungkin sehingga ibadah itu tetap bisa menyeluruh, nyaman untuk semua orang. Begitu Pak Asyen, semoga menjawab. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rinta untuk jawabannya. Memang selain firman Tuhan, makanya konteks dan tradisi itu tetap sama-sama penting ya Bu ya. Dan yang penting didialogkan dan ada cinta gitu ya Bu. Oke ya. Baik, penanya kedua ada yang mau bertanya? Oh, Mbak Nimo silakan. Enggak boleh tanya, harus nyanyi. Hah? Harus nyanyi katanya. Sawerannya dulu. Gampang nanti di belakang. Bu, memang saya mau tanya, beberapa dengan perkembangan zaman ini kan pada akhirnya ada ibadah-ibadah yang kita lakukan kalau lagunya sukacita tuh pakai tepuk tangan. Nah, apakah tepuk tangan itu bisa dilakukan di ibadah-ibadah biasa yang bukan ibadah-ibadah khusus? Mungkin seperti Pentakosta ataupun Natal. Maksudnya itu, ibadah minggu ya? ibadah minggu. Itu apakah bisa dilakukan ketika memang lagunya itu lagu yang sukacita, yang bawa kita sukacita. Apakah bisa diperkenankan di situ atau memang hanya diperkenankan ketika ada ibadah-ibadah tertentu saja? Itu saja. Itu, oke, ya. Jadi kalau di tata gereja itu dan di Alkitab tidak ada larangan untuk tepuk tangan, tapi juga tidak ada kewajiban untuk tepuk tangan. Gitu ya. Jadi tepuk tangan itu bebas mau dimanapun, kapanpun, tapi kembali tadi cocok atau tidak, nyaman atau tidak, gitu ya. Pada umumnya orang-orang GKI, ya sejauh yang saya amati, walaupun itu lagunya sukacita banget, walaupun itu ibadahnya khusus, dekornya sudah luar biasa, gitu ya. Tapi kalau tepuk tangan itu tetap ngeflat. Jadi mau dipaksa kayak bagaimanapun ya paling pemimpin liturginya aja yang sudah persiapan, yang memang mungkin lebih jiwanya lebih ekspresif, bisa tepuk tangan dengan indah gitu. Tapi tepuk tangan yang cuman ya, itu enak enggak gitu ya. Dan terus entah enggak tahu di dalamnya itu dengan sukacita tepuk tangan atau dengan sambil ngedumel gitu ya. Tepuk tangan meneh, ini Mbak Nimo sing mimpin iki mesti kon tepuk tangan. Nah, daripada dibatin orang sak gereja Mbak Nimo ya. Lebih baik dipikir ulang, nah, itu cocok atau enggak. Jadi lebih kepada ya kebiasaan atau kenyamanan umat secara komunal ini loh bagaimana. Atau kalau kita mau membangun suasana yang baru, kita mau membuat tradisi yang baru, ya bisa juga loh. Tradisi itu kan juga terbangun dari kebiasaan kan. Kenapa kok muncul liturgi seperti itu? Kenapa kok muncul cara beribadah seperti itu? Pasti ada kebiasaan yang dibangun. Cuman bagaimana kita membangun kebiasaan itu. Jangan terlalu timpang begitu ya, dari A tiba-tiba Z gitu. Ya orang syok. Nah syok tuh jadi tidak nyaman. Jadi timbul pro kontra, protes gitu. Tapi kalau dari A bertahap ya A aksen, ke B, B aksen, C gitu ya. Perubahannya tuh sedikit demi sedikit orang akhirnya bisa menyesuaikan. Sama kayak harga BBM itu tuh ya. Kalau dari 10.000 naik langsung jadi 15.000, jerit enggak saudara? Demo di mana-mana ya. Tapi ini dari 10.000 naik 10.500. Terus nanti bulan depan 11.000, 2 bulan lagi 11.500. Suisi tekan 15.000, tapi enggak kroso, enggak ada demo gitu kan. Karena bertahap. Nah, membuat tradisi yang baru boleh, enggak salah, tapi bertahap. Dan itu menjadi kesepakatan bersama. Jadi jangan marake orang tuh kaget gitu loh. Nek marake orang syok itu tuh, nah tuh hati-hati, nanti dokter jantung di Pekalongan laris semua. Karena semua terkaget-kaget. Jadi bertahap ya didiskusikan,
kesepakati bersama, dibuat nyaman bersama-sama, sehingga kalaupun mau tepuk tangan atau tidak tepuk tangan, ibadah itu tetap bisa mengalir dengan baik. Ya, gitu. Makasih Mbak Nimu. Oke, makasih Bu Rinta. Jadi tidak ada larangan, tapi asal tetap sesuai sikon ya Bu ya. Oke, penanya ketiga, ada yang mau bertanya? Oke, Bu Yohana silakan. Supaya deket ini aja. Selamat malam Bu Rinta. Saya mau tanya, kalau mimpin liturgos itu cari lagu, katanya kan harus sesuai dengan Alkitab. Kalau enggak tahu caranya yang gampang tuh gimana gitu loh, cari apa contekan di mana gitu loh. Kadang kan kita enggak ngerti, ini Alkitab isinya gini, terus kita carinya lagu yang model apa gitu loh, takut kalau salah. Oke, makasih nih ya. Ini memang kebingungan para pemimpin liturgi nih ya. Contekannya di mana ya? Ya, jadi artinya gini, sesuai Alkitab itu tidak harus bahwa kata-katanya sesuai ayat Alkitab atau nyuplek dari ayat Alkitab itu ya enggak gitu ya. Tapi teologinya, pemahamannya itu benar gitu. Nah, kita bisa pahami begini. Misalnya kalau itu nyuplek dari ayat Alkitab, kita bisa cek di HP itu kan ada aplikasi Alkitab. Ya, ketika kita buka aplikasi Alkitab itu kan ada tombol pencarian. Masukkan aja kata-katanya itu. Nah, lalu kan keluar ayat yang sesuai dengan itu yang mana. Nah, lalu baru dicek kayak tadi misalnya saya kasih contoh ya di bawah kepak sayapmu. Rasanya sih kita pernah baca ya ayat itu, tapi bunyi persisnya seperti apa kan kita nggak tahu. Ketik aja kepak sayap Raja Wali misalnya. Nah, lalu kan keluar teksnya, loh ternyata ayatnya beda. Nah, baru kita tahu bahwa oh ternyata itu keliru. Kalau sama, oh ya berarti benar, bisa kita pakai. Lalu kemudian juga secara logika saja tadi. Misalnya kita nggak tahu bahwa kalimat di bawah kepak sayap itu ada di Alkitab atau enggak, kita nggak tahu itu. Ya, tapi di logika aja. Ya, di bawah kepak aku terbang, itu tuh masuk akal atau enggak? Ya, bisa dilakukan atau enggak gitu. Nah, kalau enggak ya lebih baik kita jangan pakai. Ya. Kemudian pemahamannya kalimat per kalimat itu nyambung enggak satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, ini memang kita butuh ulang-ulang. Jadi bukan cuma sekali baca, oh ini pas, oh ini enggak pas gitu ya susah. Tapi kita coba baca, enggak usah dinyanyikan, tapi dibaca. Kalimat-kalimat kata-katanya itu dibaca berulang-ulang sampai kemudian kita tuh mendapatkan penghayatan dan pemaknaan, ini rasanya benar, ini kalau keliru. Paling gampang, nyonteklah Kak Yunis. Dah itu paling gampang ya, nek tetap cara itu semua enggak mudeng, tanya aja, Bu Yunis, Kak Yunis ya, ini benar atau enggak lagunya, dah itu contekan yang paling alami ya. Terima kasih ya Kak Yunis. Ya karena kalau kita mau ngerti itu ya mesti memang belajar sedikit-sedikit misalnya tentang dogma ya, tentang doktrin gitu. Tapi itu kan butuh waktu banyak ya, mimpinya cuma sekali, bacanya buku teologi 5 buku lah ya, ngapain gitu. Ya udahlah tanya aja sama ahlinya itu bisa juga. Atau tanya teman-teman yang sudah biasa gitu juga bisa ya, banyak diskusi. Makanya kadang mungkin perlu juga diadakan nih misalnya pertemuan para pemimpin liturgi yang biasa-biasa mimpin pujian gitu kan. Sekali tempo lah ada pertemuan, sharing-sharing, lagu-lagu apa yang misalnya sekarang lagi tren, lagu-lagu baru yang bagus, yang bisa dipakai dalam persekutuan kita. Atau misalnya, enggak usah lagu-lagu baru, lagu-lagu lama tuh loh saudara, lagu KJNKB, saudara-saudara sudah hafal semua belum itu? Ya, NKB 1 lagunya apa, NKB 2 lagunya apa, NKB 188 lagunya apa gitu ya. Terus caranya nyari, nah itu aja enggak hafal. Ya, mau nyari lagu tentang bersukacita, nah di mana nyari Nyari lagu tentang memuji nama Tuhan, memuliakan kebesaran Tuhan, nah di mana gitu. Susah ya. Nah kita bisa, itu di belakang tuh masih banyak tuh buku KJNKB ya, bagus-bagus loh. Ini Pekalongan tuh punya aset yang luar biasa nih. Banyak gereja sudah enggak naruh buku nyanyian itu. Itu dibaca saudara. Lah kalau kita memang sering terjadwal memimpin pujian, coba toh buka-buka buku KJNKB. Ya, sambil dinyanyi KJ 1, ya, pujilah Tuhan itu ya, dinyanyiin. Ya, KJ 2, ya, apa judulnya? Suci, 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 ya. KJ 3, kami puji dengan riang, loh, pinter loh ini ya. Sampai 3 tok ya. Jadi enggak tanya lebih. Nah kalau kita apal tuh kira-kira lah ya, paling enggak penempatan KJ 1 sampai 10 itu tentang apa. KJ 100 sampai 120 tentang apa. Kalau kita udah tahu itu, waktu mau nyari tentang ini, gampang, nyarinya area-area situ aja. Jadi enggak usah dari 1 sampai 400 dibolak-balik ya kesuwen. Ya, jadi
bekali juga, kita punya wawasan tentang lagu-lagu. Kalau mau pakai KJNKB itu sudah ada bukunya, tinggal dibuka-buka tiap hari kita buka 10 lagu gitu kan. Enak ya sambil kerja, sambil nyanyi-nyanyi lah begitu, atau dengerin YouTube atau apa. Sekarang sarana juga banyak. Kalau mau yang lagu-lagu pop gitu ya itu tadi dengerin radio, atau dengerin YouTube, dengerin podcast ya, atau apa tuh lagu-lagu seperti itu banyak sekali kok. Jadi kita memang perkaya juga wawasan kita tentang lagu-lagu, supaya akhirnya bisa memilih lagu yang tepat itu tadi. Begitu ya kira-kira Ciyo, makasih. Terima kasih Ibu Rinta. Memang PR ya pelayan itu untuk memperkaya itu ya. Harus terus belajar. Ini juga reminder buat saya. Makasih Bu Rinta. Ya, diteruskan nanti ya belajarnya. Iya, penanya selanjutnya ada yang mau bertanya mungkin dari remaja atau Desmut. Tadi sudah dengar yang senior, dewasa. Ada yang mau tanya? Belum? Dari Udah Desmut? pasrah ini kalau ya. Udah pasrah. Ada? Oke, dari Bu Betty. Ini ketua MJ Bidang 1 kita. Ya, silakan Bu Betty. Terima kasih waktunya. Bu Rinta, saya tuh mau tanya, ini bukan untuk ketika kita Minggu Prapaskah, itu kan biasanya dipasang lilin ungu. Itu ada beberapa gereja yang mematikan lilin, ada juga kalau di Pekalongan menyalakan lilin. Mungkin maknanya itu apa ya, kenapa berbeda seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kembali ke tradisi. Ya, tradisinya di GKI itu kebanyakan memang menyalakan. Jadi karena kita juga seringkali misalnya ulang tahun lah ya, kan enggak tiba-tiba mematikan gitu ya, kan dinyalakan dulu baru kemudian kita tiup gitu. Jadi orang tuh lebih pada ide kalau ada lilin itu ya dinyalakan begitu. Nah, tetapi maknanya apa begitu kan? Karena Prapaskah itu kan ada 7 minggu. Lalu kemudian 1 lilin putih. Nah, lilin putihnya itu berarti biasanya dinyalakan pas apa? Jumat Agung atau Paskah? Paskah. Waktu Jumat Agung enggak nyalain lilin apa-apa. Oh, oke. Jadi pemahamannya adalah kita menuju ke Minggu Paskah dengan menyalakan lilin satu persatu. Ya, itu ada pemahaman seperti itu. Tetapi ada juga pemahaman bahwa lilin yang ke-8, lilin putih itu dipakainya di Jumat Agung. Nah, sedangkan Jumat Agung kan kematian. Lilin putih itu kan simbol kehadiran Tuhan Yesus, gitu kan? Makanya kalau yang nyalainnya di Paskah ya enggak apa-apa, karena memang lilin itu simbol kehadiran Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang bangkit, ya ini simbolnya lilin nyala. Tapi ketika lilin ke-8 itu di hari Jumat Agung, enggak mungkin kita nyalakan. Karena Yesusnya kan mati, gitu. Masa malah nyala? Ya harusnya lilinnya mati, simbol kematian Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Prapaskah ini karena perjalanan menuju kematian. Ya, Minggu Prapaskah itu kan sebetulnya minggu-minggu sengsaranya Tuhan Yesus kan. Dia berjalan makin mendekati ke Yerusalem, makin mendekati kematiannya, ada keresahan dalam diri Yesus sampai doanya di Taman Getsemani itu, ya Bapa kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Kesenduan ini yang kemudian dihayati dengan mematikan lilin. Jadi kayak ada sesuatu dalam diri yang padam. Ya, mulai padam satu persatu sampai akhirnya Jumat Agung betul-betul padam semuanya, Yesusnya mati, Yesus gak ada lagi bersama dengan kita, para murid pun takut sendirian, merasa Tuhannya hilang begitu. Lalu ditambah dengan waktu Kamis Putih ada juga yang kemudian merayakan simbol-simbol itu semua dikeluarkan. Ya, lilinnya ada yang mematikannya malah di Kamis bukan di Jumat Agung. Jadi di Kamis Putih itu lilin dimatikan lalu dibawa keluar. Kalau ada Alkitab besar di altar misalnya itu dibawa keluar juga, bejana baptisan, bejana perjamuan kudus semua dikeluarkan, dekor bunga-bunga dikeluarkan, salib kalau enggak bisa diangkut keluar ya ditutupi. Ya. Jadi ada kain yang tertutup menutupi begitu. Jadi pokoknya tidak ada simbol. Karena apa? Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus tidak ada. Nah, kita merayakan kematian Yesus itu dengan menghilangkan atau menutupi semua simbol. Nah, ada yang memakai pemahaman seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita memahaminya. Kalau kita memahaminya menuju ke tadi Paskah, ya enggak apa-apa mau dinyalakan. Tapi ketika kita nih memahaminya menuju ke sengsaranya Yesus, kematiannya Yesus, ya kita matikan. Nanti hari Paskah, hari Minggu, nah baru ada yang 7 lilin itu diganti putih semua, nyalain semua itu 7-7-nya.
Atau udah tinggal satu tok yang ungu udah dihilangkan, tidak diganti juga, cuman satu lilin putih yang masuk ke gereja dan itu kemudian dinyalakan di hari Paskah, simbol kebangkitan Yesus. Habis dimatikan terus dinyalakan. Ada yang begitu ya, jadi tergantung pemahamannya mau yang dipakai yang mana gitu. Ya, makasih Bu Betty. Oke, makasih Bu Rinta. Iya, Ibu Bapak Saudara masih ada yang mau nanya? Kita waktunya memang sudah mau habis, tapi kalau ada satu atau dua penanya terakhir, adakah yang masih punya keresahan? Cukup ya, Darius nggak ada ya? Ada. Ya, saya rasa memang akhirnya kita semua sudah diperkaya dengan yang mendasar dan esensial hari ini dari Bu Rinta. Pada akhirnya yang teknis itu akan terus perlu didialogkan gitu ya Bu ya, untuk melihatnya dengan konteks, kebutuhan, dan tentu tetap berporos pada firman Tuhan. Begitu ya Bu Rinta ya. Oke Bu Rinta, boleh kasih closing statement bagi kita semua sebelum nanti saya akan pimpin dalam doa. Ya, kata-kata hari ini. Jangan takut untuk membuat liturgi. Takut. Jangan merasa bersalah tentang liturgi yang kita buat. Tapi juga jangan mempersalahkan orang atas liturgi yang sudah dibuatnya. Terus dialogkan ya supaya ini menjadi sebuah liturgi yang komunal untuk boleh menolong seluruh jemaat merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, Tuhan memberkati. Terima Saya boleh kasih kembali? Bu Rinta, boleh kembali duduk. Ya, terima kasih untuk materi dan juga kata-kata hari ininya. Semoga kita bisa terus semakin berani untuk menyusun liturgi, menghidupi liturgi. Nah, Ibu Bapak Saudara, tentu kita sadar bahwa inilah panggilan kita sebagai umat Kerajaan Allah. Kita diundang untuk terus melakukan pelayanan kita, panggilan kita. Kita sudah diutus untuk hadir di dunia ini. Mari kita akan tutup sesi ini dengan sama-sama menyanyikan Tuhan mengutus kita. Sambil duduk saja tidak apa-apa, tapi kiranya kita bisa menghayati lagu ini sebagai komitmen kita untuk terus semangat dalam panggilan hidup kita. Boleh tepuk tangan, gak perlu malu-malu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saya ajak kita bangkit berdiri semua supaya semakin semangat. Kita nyanyikan bersama komitmen kita, Tuhan mengutus kita. Yuk semangat kita semua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan apa? Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita Dengan senang, dengan senang. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, Berarti apa? berarti kita memuliakan namanya. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami bersyukur untuk hari ini. Ada banyak hal yang telah kami dengar dan kiranya Tuhan setiap
kata, materi yang telah disampaikan oleh Pendeta Rinta bagi kami semua, ini dapat terus menjadi bekal bagi kami, kekuatan bagi kami yang memberikan keberanian bagi kami untuk terus melakukan pelayanan kami di gereja ini, di rumah kami GKI Pekalongan. Tuhan tolong tuntun kami sehingga kami dapat terus melayani dengan hati dan pikiran yang terbuka, yang terus berpusat kepada Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus juga selalu menyertai dan menuntun kami sehingga kebenaran firman Tuhan dapat terus terpancar melalui kehidupan kami. Kiranya kami dapat terus menghidupi liturgi itu dalam rumah ibadah kami, juga dalam kehidupan kami secara utuh. Sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah, kiranya Engkau juga yang melindungi kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami juga berdoa untuk Pendeta Rinta dan juga Pak Elia yang akan kembali pulang ke Semarang. Tuhan lindungi mereka dan jaga mereka, jauhkan dari segala yang jahat dan mara bahaya, dan kiranya kami semua ya Tuhan yang ada di ruangan ini dapat terus merasakan cinta kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Apakah ada pengumuman dari Majelis Bidang 3? Tidak ada. Dari Majelis Jemaat yang lain, Penatua, ada pengumuman? Tidak ada, baik. Kalau begitu terima kasih Bu Bapak untuk kehadirannya di pembinaan materi malam hari ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.